Salam semuanya. Selamat datang di acara Proing How Millennial Work. Sehat selalu ya. Di masa-masa pandemi COVID, kita tetap sehat dan semangat. Oke, sebelum mulai acara, teman-teman, Bapak Ibu, kita akan mulai doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sepakat satu hati menghadap-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur terima kasih segala yang Kau berikan untuk hari yang telah kami lalui sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur pada malam ini bukan suatu kebetulan kami berada di program Proing ini Tuhan. Berkati acara dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kami mohon berkati semua peserta di sini Tuhan, juga berkati peralatan digunakan, HP, laptop, dan sinyal-sinyal yang diberikan jadi berkat kami semua Tuhan. Dan kami mohon Tuhan semua narasumber Kau berkati Tuhan, mulai Bu Amel dan para milenial akan bicara di acara ini Tuhan. Kami serahkan acara dari awal sampai akhir dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Salam semuanya, tetap semangat ya. Boleh tahu nih teman-teman, udah ada berapa orang ya? Wow, 380 orang, luar biasa nih, banyak banget. Nah teman-teman, Bapak Ibu semua, kita akan belajar tentang milenial, tapi sebelumnya ada tata tertib di acara Proing ini. Kak Bobo, minta tolong bisa kasih tata tertibnya. Nah, peserta diharap dapat mengikuti acara interaktif ini sampai selesai ya. Jadi dari awal sampai akhir, nanti di akhir banyak kejutan ya pasti. Oke, next. Kak Bowo. Nah, selama sesi disampaikan, semua peserta akan di-mute oleh host untuk menjaga ketenangan. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa di-mute. Next. Nah, selama sesi disampaikan, jika ada teman-teman ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui fitur chat, teman-teman. Tulis saja nggak apa-apa. Setiap saat, tidak akan mengganggu semua peserta di sini. Tuliskan aja pertanyaannya. Nah, jika moderator atau host membuka sesi pertanyaan live, peserta yang akan bertanya diharap menggunakan menu raise hand dulu. Anda raise hand, akan kami panggil. Oke? Next, Kak Bobo. Nah, saat Anda mengajukan pertanyaan live, nah teman-teman harap videonya mode on. Biar kelihatan ya, di-on-kan. Nanti kelihatan ganteng, cakepnya ya. Oke. Thank you, Kak Bowo. Nah, ini teman-teman. How millennial works, bagaimana para milenial bekerja. Nah, ini pembicara utama kita, narasumber kita yang utama, Ibu Amelia. Dan dari para milenial ada Joko, Bro Samuel, Egar alias Paximan, YouTuber nih teman-teman, namanya Paximan panggilannya ya, Shannon. Oke, kita akan belajar mereka. Nah, ini pembicara utama kita nanti teman-teman. Ibu Amelia Hirawan. Beliau seorang psikolog dan direktur Sinergia Konsultan 2002 sampai sekarang. Beliau adalah pendiri Sinergia Konsultan. Beliau juga operational manager di IZ Institute 2013 sampai 2015. Beliau juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan Surabaya 2010. Dan sekarang beliau juga HRD manager di Entertainment Plaza di 2005 sampai 2008. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto 2003 sampai 2005. Dan beliau juga koordinator divisi pendidikan dan kesehatan Yayasan Setara NGO for Spirit Children 1997 sampai 2000. Dan beliau juga nggak cuma mengajar, ternyata beliau penulis buku Art is Fun dan juga penulis buku Breastfeeding, A Story About Sharing Love dan volunteer di SOS Children Village Indonesia. Dan ada satu lagi nih teman-teman yang luar biasa, nggak tulis di sini. Beliau, Ibu Amel ini seorang country leader point of view Indonesia. Bu Amel, boleh tahu dong Bu, country leader itu apa Ibu ya? Halo Christian, halo teman-teman semua, Bapak Ibu. Iya, point of view itu sebenarnya satu tools. Saya kebetulan hobinya motret, background saya psikologi. Jadi foto itu sebenarnya kita gunakan sebagai media untuk apa ya? Untuk terapi, untuk membantu banyak orang berkomunikasi, mau personal maupun di perusahaan. Dan itu sebenarnya toolsnya dari Israel. Kemudian saya representatif, saya country leadernya untuk Indonesia. Gitu ceritanya. Luar biasa Bu, keren banget Bu. Mantap Bu. Makasih Bu Amel. Makasih. Oke teman-teman, ini kita kan akan bicara tentang generasi ya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu deh Bapak Ibu semua, generasi ke generasi. Nah, ini mau misalnya dari yang pertama nih, yang terkenal ada namanya generasi, ada slide-nya ya, generasi baby boomer. Itu usianya sekarang 57 sampai 75 deh, generasi baby boomer.
Kalau Anda yang baby boomer, tolong dong tulis di chat deh, B gitu, BBBB gitu kalau Anda baby boomer. Itu usianya sekarang 57 sampai 75 deh ya. Nah, ada berikutnya generasi X. Itu usianya sekarang 45 sampai 56. Nah, yang X tulis juga deh di chat, X gitu. Biar kita tahu nih, ini generasi apa aja yang hadir nih. Generasi milenial itu 26 sampai 44 tahun. Nah, ini akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Dan juga ada generasi Z, ini 11 sampai 25 tahun. Mungkin ini adalah anak atau cucu Bapak Ibu yang baby boomer ya. Dan ada generasi Alpha. Nah, itu mungkin cucu Anda ya, 10 tahun ke atas, teman-teman. Nah, tinggal Bapak Ibu masuk yang mana nih? Kalau yang dulu pas pacaran sering kirim surat, siapa nih ya di sini? Nah, kalau ada pasti ada generasi baby boomer ya. Pakai kartu pos, pakai perangko. Anda koleksi perangko mungkin saat itu ya. Atau dulu mungkin pas pacaran melakukan kopi darat di halaman rumah, di taman. Dulu nggak ada kafe zaman itu ya. Mungkin malah ada lagunya tuh di belakang gereja dan sebagainya, ya kan? Nah, itu bisa termasuk generasi yang baby boomer dan X juga dimasuk deh. Nah, generasi X itu tumbuh di masa perkembangan teknologi sama sekali baru. Nah, ini HP pertama kali muncul bagi generasi X, usia 45 sampai 56. Nah, juga ingat mungkin bagi yang sering pacar-pacaran itu cuma teleponan 2 detik, misalnya, kamu di mana? Udah makan belum? Jalan yuk. Nah, itu awal-awal generasi milenial, serba singkat. Dilanjutkan dengan ada BBM, WhatsApp, Telegram, yang bagi milenial bisa kasih titik dong, MMM gitu. Nah, ini yang luar biasa lagi yang tumbuh di media sosial, di era media sosial. Ini yang generasi yang di bawah generasi, yaitu generasi Z ya. Dia semua aplikasi menggunakan smartphone dan sebagainya. Dia orang generasi ini nggak pernah pakai mesin ketik ya kan. Mungkin dia kaset aja nggak tahu ya. Kalau generasi baby boomer, generasi X kita pakai kaset ya, pakai CD. Mungkin generasi Z ini ya kaset, jadi nggak tahu dia pasti. Karena dia generasi yang semuanya serba teknologi aplikasi. Nah, Badan Pusat Statistik Indonesia mensurvei pada tahun 2020 dari jumlah warga negara Indonesia 270 juta jiwa, 53% adalah generasi milenial dan generasi Z. Yang artinya lebih dari separuh warga negara Indonesia adalah usia muda dan usia produktif. Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa nanti kita semua pasti akan bersinggungan yang baby boomer dan sebagainya dengan lintas generasi. Jadi acaranya dibuat untuk membantu kita, Bapak Ibu dan teman-teman juga saya memahami pola kerja cara milenial. Karena nanti milenial yang akan pegang semua peranan di negara ini beberapa saat nanti. Nah, tadi Anda udah kenal ya dengan Ibu Amel, 4 narasumber yang cakep cantiknya. Nah, selisih kurang lebih 90 menit, kita akan ngobrol. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom chat. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Tadi Anda udah kenal ya Ibu Amel latar belakang. Sekarang kita akan kenalan deh dengan para milenialnya. Mungkin yang pertama biar Anda tahu background-nya, ladies first ya. Nah, silakan, Senen. Ya, selamat malam semuanya. Nih, Senen. Wow, Senen, Ya. saya dengar kamu ini karir sebelumnya apa? Jadi ini sedikit background ya. Aku tuh backgroundnya itu anak seni. Jadi pertamanya anak seni, emang suka yang berbau-bau seni. Lulusannya aja lulusan makeup dulu. Jadi sempat jadi makeup artis. Terus dulu sempat ini juga bikin konten, jadi konten kreator buat kayak side job gitu dulu. Tapi cuman kayak bertahan beberapa saat. Sampai akhirnya aku at one point aku memutuskan ini. Jadi waktu itu aku masih side jobnya content creator, terus main jobnya kayak bantuin usaha papi aku gitu kan. Nah terus akhirnya mikir-mikir mempertimbangkan kayaknya better aku fokus jadi karyawan nih, belajar di perusahaan ini supaya aku bisa berkembang. Jadinya sekarang aku jadi karyawan. Jadi karyawan malah. Saya dengar tapi karyawan yang spesial ya. Kan perusahaannya punya papa, bener nggak nih? Iya benar. Jadi ini perusahaan punya papa. Awal pertimbangannya karena ini sih awal pertimbangannya. Kenapa karena sweet? Nah itu dari pertamanya mau dari seni, terus akhirnya jadi karirnya ke content creator, terus jadi karyawan sekarang itu pertimbangannya tuh banyak banget waktu itu sampai stres juga. Terus itu yang bikin memutuskan adalah karena usahaku yang sebelum-sebelumnya yang content creator segala macam itu kan walaupun dari diriku sendiri udah berusaha, cuma kan ada faktor-faktor lain tuh, faktor keberuntungan lah, terus
ada apa network juga. Nah itunya tuh nggak ketemu gitu loh. Jadi usaha-usaha yang dulu nggak jalan, yang jalan akhirnya ya udah deh aku lakuin apa yang sekarang tuh bisa lakuin dulu, yang jalan nih, yang bisa menghasilkan dulu buat membiayai hidupku gitu. Oke. Akhirnya terjunlah di situ. Gitu deh. Berarti kamu oke deh, nanti bisa cerita deh. Pasti kalau di perusahaan orang tua beda dong sama perusahaan orang lain ya. Nah, nanti deh ya kita dengar ceritanya ya Senen ya. Oke. Oke. Thank you Senen. Joko. Wah, Bro Joko ini luar biasa. Gimana kabarnya, Bro? Luar biasa. Duh, jadul banget ya ngomong luar biasa. Bro, Ya. saya dengar banyak ini ya. Kamu banyak sering-sering pindah. Bisa cerita dong background-nya deh sama teman-teman. Pindah apa nih? Jago pindah-pindah kantor nih. Waduh, ya ini pengalaman kerja saya berarti berapa nih? Saya mulai kerja itu 2013, berarti oh ya 2013 awal. Jadi saya kerja berarti udah 8 tahun ya. 8 tahun, yaitu saya pindah ke 3 perusahaan yang berbeda. 3 perusahaan yang berbeda kamu. Ya. Kenapa, Jok? Bagian apa? Terus kenapa sih pindah-pindah gitu? Kenapa pindah-pindah? Karena ada opportunity yang lebih bagus. Oh, berarti kamu senang tantangan ya? Bisa dibilang begitu. Oke Ya. deh, kalau gitu nanti kita bicarain di segmen berikutnya. Anda kan tantangannya gimana sih kok bisa seperti itu ya teman-teman ya? Sabar dulu deh, kita kenalan dulu yang berikutnya. Nah, ini nih, kalau sering Anda ke gereja, ya kebaktian, ini seorang YouTuber tapi saat ini, luar biasa. Halo, Bro Peximan. Halo Gimana Kak kabarnya? Christian. Wow. Ya, baik. Saya dengar Anda full time YouTuber ya saat ini. Kenapa tuh? Ya, untuk saat ini saya ngerjain jadi content creator di YouTube, Pak. Kak Christian ya? Ya, panggil Kak aja deh, kita milenial. Kak Chris, Kak Amel, nggak apa-apa ya, Kak Amel. Ya, jadi di YouTube ini sudah ya istilahnya bisa dikatakan 90% full timer di YouTube ya. Karena banyak penghasilan juga yang masuk dari sana. Terus lebih ke content creator juga, bikin-bikin video untuk klien dan sebagainya, gitu Kak. Kapan mulai tuh kamu jadi YouTuber gitu? Kalau bisa dibilang, aku sih mulai dari YouTube sudah lama ya, dari 2015 kali ya. Wah, cukup lama, udah 6 Ya, tahun tapi aja. waktu itu kan masih yang ya cuma bikin aja, nggak yang di full timer gitu, selingan gitu. Tapi Kamu gimana Kak? Nggak gini, kamu milih YouTuber tuh apa pengen seperti kayak Halilintar, Baim Wong gitu kan? Mereka sekarang miliuner katanya. Benar? Raffi Ahmad gitu ya. Betul. Ya bisa jadi nanti saya pengen arahnya ke sana sih. Ya. Begitu. Dulu awal kamu gimana sih kalau kamu berkesan jadi YouTuber? Sebenarnya kenapa awal saya jadi content creator atau YouTuber gitu tuh sebenarnya saya suka sama videografi ya. Terus saya juga suka lihat konten-konten yang menarik di YouTube, terus saya coba bikin-bikin yang hampir sama seperti itu dan ditonton walaupun nggak banyak ya waktu itu. Awal-awal tuh mungkin puluhan orang doang yang nonton gitu Pak. Oh, berarti cuma sedikit ya? Gini aja deh, nanti ceritain di segmen berikutnya ya. Katanya kamu nggak didengerin YouTube-nya, tapi kok sekarang sampai 5.000 subscribe, luar biasa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya bro. Siap, oke, nanti kita kenalan lagi deh dengan milenial keempat nih. Dia luar biasa nih. Saya dengar dia pengusaha ya, Bro Samuel. Ya, halo Kak Chris, halo semua. Halo. Ya. Kenapa sekarang profesinya apa nih, Bro Samuel? Ya, saya sih ya bisa dibilang pengusaha ya Pak ya, karena saya ngerjain saya bangun bisnis juga, meskipun masih proses ya, terus pengembangan, ya itu yang saya lakukan sekarang ini. Gitu. Oh, pengembangan usaha ya? Ya. Usahanya dari mana? Apa mang kamu yang bikin atau mang dari keluarga? Oh ya, jadi kebetulan gini Kak Chris, Papa dan Mama saya itu kan Mama saya tepatnya kerja di snack gitu kan, jadi ngerjain camilan gitu kan, camilan tradisional kayak emping, rengginang gitu-gitulah. Kemudian Papa saya juga background-nya pengusaha. Dulu Papa saya kerjanya sih di tembakau ya. Terus saya ikut Mama, terus belajar juga banyak tentang usaha snack sampai hari ini gitu. Nah, cuman yang saya kerjakan ini tidak murni meneruskan sebetulnya, cuman saya bikin brand baru karena cara bisnis antar generasi kan berbeda ya, dan saya punya cara sendiri
dan ya tetap bantu mama, tapi juga mengembangkan dengan cara saya sendiri, gitu, Kak Kris. Oke. Saya Ya. dengar juga investor ya, tapi nanti deh itu tentang investasinya nanti kita ceritain di segmen berikut ya. Jadi Oke, selain oke. pengusaha, Samuel juga investor ya, bikin Ya, usaha ya. Ya, investor, bisa dibilang begitu juga, Pak. Investor ya. Oke deh, nanti kita dengar ceritanya. Ya. Nah, kita minta sama pakarnya nih beliau, Ibu Kak Amel. Saya tadi kan kita dengar nih para narasumber, Kak Amel. Gimana Kak Ya. Amel? Kalau menurut kecenderungan mereka Oke. beda-beda ya kerjaannya gitu Kak Amel. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Oke. Tapi anyway, saya sebenarnya juga penasaran gitu. Karena walaupun tadi ada beberapa ya yang Bapak Ibu atau saya nggak tahu ini pada usia berapa, siapa yang milenial, siapa yang ini. Jadi barangkali juga boleh ya, Mas Christian, Ya. Kak Christian, Kak Ya, Christian. Kak Bu, kita masih 29 semua milenial Bu kita. Iya, Silakan karena Kak. ada yang kalau enggak nanti kita jadi ngobrol sendiri antar narasumber. Tapi barangkali teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu, pasti akan juga lebih saya juga akan lebih happy ketika mengenal Anda lebih dalam gitu ya. Mungkin Anda di usia berapa, ikut-ikutan kenalan, ikut kenalan juga. Di bidangnya apa, itu juga boleh ya, sharing di kolom chat gitu. Nanti siapa tahu kalau yang sharing dapat hadiah dari Christian kan? Ya, siap Kak Amel. Kak Ya. Amel mau tanya lagi nih, Kak. Pekerjaan ini yang sedang hype atau diminati kalangan milenial tuh selama ini apa tuh Bu? Ya. Sebenarnya kalau pekerjaan itu macam-macam ya, banyak ya. Tadi ada Shannon jadi karyawan, kemudian ada YouTuber, Joko juga. Tadi berapa tahun pindah berapa company? Tiga company dalam berapa tahun? Dari 8 tahun, Bu. 8 tahun itu lumayan. Berarti kan satu company 2-3 tahun gitu ya. Tergolong setia Tapi saya. kalau Tergolong setia untuk ukuran saya. ya iya, itu masih setia gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Tapi yang pasti gini, kalau tadi saya dengar dari teman-teman berempat, sekarang tuh kalau anak milenial kerja itu nggak cuman, kalau dulu status ya, orang tua kita akan minta nih, yuk jadi PNS, yuk jadi dokter, bener kan? Dulu kayak posisi dokter itu bergengsi banget kan. Terus apa sih job-job yang dulu, pekerjaan-pekerjaan yang dulu hits, teknik sipil, arsitek, itu pokoknya udah dewanya gitu. Tapi kemudian teman-teman lihat di sini, preference atau minat, ya, itu akhirnya sekarang itu lebih mudah diakomodir. Dulu kita punya minat, zaman saya itu sebenarnya transisi antara generasi X ke Y gitu. Tadi kan disebut ya tahun berapa itu. Saya transisi itu. Kalau dulu zaman saya mau pilih jurusan kuliah, jurusannya itu relatif terbatas. Sekarang kalau teman-teman lihat kuliah, jurusannya makin banyak, Pak. Ya, betul. Ya, dulu Ya. itu cuman ada judulnya gini, manajemen gitu. Sekarang itu macam-macam. Ada IBM, ada global business, ada nggak tahu apa lagi. Pokoknya itu banyak banget. Jadi kalau dibilang trennya apa yang jadi fokus sekarang, justru apa yang kemudian menjadi peminatan dari siapapun itu bisa jadi tren ya. Saya boleh share sedikit kah slide? Ya, boleh. Boleh Silakan, ya, Pak. biar mungkin teman-teman juga jelas. Nah, ini aku share gini. Oke, ini shifting-nya ya. Sebenarnya saya menyebutnya di luar soal, Anda nanti akan paham kenapa itu disebut baby boomer, kenapa XYZ, dan kenapa ada fase-fase itu. Nah, ini dulu sebutnya premodernisme. Kemudian ada modernisme, 1900 sampai 1999, siapa yang lahir tahun itu gitu ya. Terus 2000 ke atas itu postmodernisme. Nah, ini kalau teman-teman lihat Mas Christian, shifting-nya di sini nih. Nah, premodernisme
ya. Di sebelum tahun berapa tuh? Sebelum tahun 1900 ya. Ya. Semuanya itu eranya otoritas. Nah, kebenaran itu absolut. Dan waktu itu gereja memegang peranan penting, betul nggak? Hukum Ya. yang berlaku adalah hukum gereja. Yang benar itu adalah Alkitab. Nah, masa itu, ya. Kemudian kalau kita lihat di modernisme, ya, ini mulai ada enlightenment. Kenapa? Logika manusia berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, betul nggak? Pada Ya. masa itu, kalau kita bicara sedikit, orang mulai mempertanyakan Tuhan tuh ada nggak, gitu kan? Ya, pada masa itu. Tapi kita nggak bahas itu malam ini ya. Seolah-olah kebenaran itu menjadi relatif. Manusia bisa mengukur segala-galanya karena akal budinya. Ya. Tapi sekarang di era postmodernisme, ya, ini eranya apa ya? Anda lihat, kebenaran itu diciptakan, ya. Kebenaran kalau saya suka, and then saya bisa make it happen. Saya sukanya main YouTube kok, udah saya profesinya YouTubean aja. Paling yang pusing kan orang tuanya kan. Nah, inilah generasi milenial. Saya mengkonstruksikan apa yang saya sebut itu benar gitu ya. Apa yang menurut saya benar. Saya mengkonstruksikan itu. Makanya saya senang banget diundang malam hari ini karena apa? Pada saat kebenaran itu dikonstruksikan, ya, maka gereja punya satu peranan penting. Anda bisa bayangkan kalau semua orang mengkonstruksikan kebenaran itu ala dia, ya, maka gereja adalah salah satu cara untuk jadi pagarnya gitu, biar nggak melenceng kejauhan. Tapi kembali lagi, kalau bagaimana milenial bekerja, apa yang menjadi minat milenial itu bisa menjadi pekerjaan. Kalau dulu kita mau kerja bingung. Kalau sekarang saya sukanya jualan A, bisa langsung jualan. Saya sukanya melukis, lukisannya bisa dijual sekarang dengan mudahnya. Saya sukanya masak, sekarang gampang banget loh jualan makanan, ya kan? Nah, Ya, kurang betul. lebih seperti itu. Apa yang jadi minat itu bisa diwujudkan oleh teman-teman milenial. Wow, keren Bu, mantap Bu. Betul. Milenial memang bebas Hebat-hebat ya. Ya, thank you Kak Amel. Thank Nah, you. kalau gitu gini, karena tadi Kak Amel udah cerita ya bagaimana awalnya milenial. Nah, kita pengen juga tahu nih kenapa kok mereka tuh mendorong teman-teman kita milenial tetap bertahan. Walaupun tadi ada yang loncat-loncat Bu, yang ada yang 3 perusahaan tadi Bu. Nah, kita pengen tahu deh, kenapa kok mereka menjalani. Misalnya mungkin pertama Joko deh. Kenapa Jok? Kenapa sih kamu udah loncat-loncat dari perusahaan satu ke perusahaan lain, tapi kok kami masih tetap menjalani pekerjaan itu. Nah, gimana tuh Bro Joko? Yang mendorong kamu tetap melakukan. Ya, sebelumnya gini, sebelum saya mencari kerja itu pasti saya research dulu ya, tempatnya oke enggak, saya happy nggak di sana, kira-kira support sistemnya bagus enggak gitu kan. Ketika saya memutuskan untuk iya saya mau join, saya pasti akan komitmen paling enggak saya 2 tahun di sana. Kenapa 2 tahun? Karena setahun pertama itu untuk ini penyesuaian dulu, menyesuaikan diri. Tahun kedua baru saya akan kelihatan dampaknya di sana. Jadi kalau di bawah 2 tahun, kupikir itu terlalu pendek, jadinya kayak kutu loncat, gitu. Kenapa ya minimal saya 2 tahun? Ya ini terakhir kali yang di tempat yang terakhir ini sampai 3 tahun, 4 tahun itu karena memang saya terlalu nyaman di sana jadinya. Jadi saya memutuskan untuk segera pergi. 4 tahun itu terlalu lama, jadi saya harus segera pergi waktu itu. Oh, itu ya, 4 tahun terlalu lama ya. Ya. Terus yang membuat kamu tetap bertahan saat ini apa tuh? Saat ini karena memang saya masih merasa banyak belajar di sana, jadi saya pikir ya let's say 1,5 tahun lagi, 1 tahun lagi masih oke lah di situ. Oke deh, tapi itu. Oke, thank you Joko. Nanti kita lanjut lagi ya. Yes. Nah, ini Samuel deh. Kalau Samuel, kenapa sih kamu masih tetap jalani usaha yang kamu jalankan saat ini? Apa sih yang mendorong kamu tetap melakukan deh?
Terus kan kamu juga tadi cerita tentang investasi. Gimana tuh? Ya, terima kasih Kak Kris. Jadi ya, saya lahir dari keluarga pengusaha di mana papa dan mama saya pengusaha. Jadi dari kecil yang saya lihat adalah sosok papa dan mama saya. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mencari nafkah buat menghidupi kami. Itu jadi sebuah role model buat saya sendiri khususnya. Sehingga dari kecil memang saya ingin jadi pengusaha gitu. Nah, itu yang membuat saya juga akhirnya berkuliah di entrepreneurship perang bangsa. Dan setelah itu juga kenapa akhirnya terus saya lanjut ya, karena memang saya suka sebagai seorang pengusaha yang saya suka berkarya. Jadi buat sebagian orang mungkin orang berpikir bahwa pengusaha ini mungkin enak ya, waktunya fleksibel, terus pengusaha itu pasti dapat uangnya besar dan sebagainya. Sebenarnya nggak seperti itu juga, banyak tantangannya juga pastinya. Karena seberapa kita ini giat, seberapa kita ini apa yang kita kerjakan itu akan berdampak langsung dengan penghasilan kita. Dan buat saya itu lebih dari itu bahkan. Jadi seorang pengusaha adalah seorang seniman juga buat saya. Kenapa? Karena ada karya. Jadi bisnis atau usaha yang kita bangun itu buat saya adalah karya. Jadi saya kenapa senang sebagai pengusaha? Karena pertama, saya lihat role model saya, mama dan papa saya. Kemudian juga saya merasa ini adalah bagian dari di mana tempat di mana saya bisa berkarya. Gitu, Kak Grace. Biasa. Berarti berkarya ya dalam itu ya. Kenapa kamu bertahan di usaha yang sekarang ya? Oke deh. Oke deh, nanti lanjut lagi deh, Samuel ya. Nah, ini kita sama nih Peximan. Peximan, kenapa sih kamu tetap bertahan jadi YouTuber? Kenapa Peximan? Oke. Uangnya mungkin? Nah, betul, Kak. Ya. Oh, uangnya, oke. Ada uangnya ya di YouTube itu kan kebetulan saya sudah menghasilkan. Maksudnya dari AdSense itu sudah ada yang keluar tiap bulannya. Maksudnya saya bisa dapat AdSense tiap bulan. Kemudian kalau bicara soal penghasilan juga itu ya seperti yang saya bilang tadi, dari endorsement atau klien yang mengajukan permohonan gitu untuk bikin video buat suatu produk dan lain-lain. Terus yang bikin saya lebih pengen bertahan di sini lagi adalah kebetulan saya kan memang suka videografi gitu ya. Kemudian yang kedua saya suka makan. Itu doyan makan Mbak orangnya, Mbak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Tekstur wajahnya. Terus kebetulan dua ini bisa digabungkan terus bisa menghasilkan uang. Saya makan di depan kamera, tapi kebetulan juga menghasilkan uang. Tapi ada lagi yang bikin saya bertahan di YouTube sebagai content creator sebenarnya jauh dari ini semua adalah saya punya mimpi suatu saat nanti di saat mungkin channel YouTube saya itu udah mendapatkan banyak engagement atau subscriber gitu. Saya punya mimpi nanti mau membuat konten-konten yang positif atau menginspirasi orang lain buat berbuat kebaikan, membantu orang lain seperti itu. Kak. Jadi itu suatu saat nanti saya pengennya seperti itu. Dan itu yang buat saya bertahan di sini ya. Iya. Berarti no hoax ya. Oke. Ya, no hoax. Yes, oke. Thank you, Peximan. Ya, sama-sama. Yang terakhir nih. Wah, nih yang ladies. Shannon. Halo. Ya, halo. Kamu kok bertahan terus di perusahaan yang kamu jalani sekarang nih apa karena ownernya papamu ya? Terus kamu diistimewakan gitu? Enggak sih. Sebenarnya gini, pertamanya kan memang dasarnya aku tuh awalnya kan bingung tuh kan. Tadi kan udah cerita tuh aku pindah-pindah dari nyoba ini, tapi nggak ada yang jalan. Nah, kenapa nggak jalan? Karena nggak ada duitnya. Akhirnya, sama ya, nggak ada duitnya. Jadi akhirnya decide dan bertahan jadi karyawan ini karena ini yang menghasilkan. Secara aku sebenarnya tuh milenial yang mepet-mepet ke generasi Z gitu loh. Jadi jadi mungkin aku ada bisa memahami generasi yang lebih muda, tapi karena aku bergaulnya sama orang-orang yang udah kerja, yang udah umurnya 25 ke atas gitu, ada yang umur 30 juga gitu. Jadi aku terpicu gitu loh buat yang lain udah pada kerja, udah pada punya uang semua, punya ini, punya itu, bisa beli ini, bisa itu, bisa beli itu. Kok aku belum bisa? Makanya dari situ akhirnya kayak aku harus bisa membiayai kehidupanku sendiri nih, membiayai pengeluaranku sendiri gitu loh, karena nggak mau minta uang dari orang tua terus gitu. Nah, boleh tahu nggak nih
Heeh. Kamu katanya kan kerja di rumah di perusahaan papa. Mm. Kamu langsung jadi direkturnya gitu apa dari bawah juga? Wah ya nggak, kalau jadi direktur hancur nanti perusahaan. Oh gitu. Jadi bener-bener mulainya memang dari bawah dulu. Itu waktu masuk pertama ya belajar sama yang lain, sama yang udah ada di situ, sama karyawan-karyawan yang lain. Belajar mulai dari sales, belajar produknya dulu. Itu beberapa bulan ya waktu itu, kayaknya hampir setahun kayaknya. Terus akhirnya sekarang aku handle pembelian, jadi komunikasi sama bule-bule gitu. Oh, keren ya. Berarti bahasa Inggrismu oke ya. Lumayan. Gitu. Oke deh. Oke, nanti kita sambung lagi deh ya. Iya. Mungkin kamu gimana tadi kamu cerita kamu kerjasama dengan para senior, ya kan? Pasti kamu masuk banyak senior yang mungkin malah di bawah kamu atau di atas kamu. Nanti kita ceritain di segmen berikutnya ya. Oke. Thank you ya, Shannon. Yes. Bu Amel, Kak Amel nih. Saya penasaran lagi nih, saya dengar kan kalau anak milenial tuh katanya pindah-pindah kerja ya, Bu. Sebenarnya katanya mudah menyerah, udah putus asa. Itu yang saya dengar di luar loh. Tapi ternyata waktu dengar teman-teman milenial cerita kok beda, mereka luar biasa. Kenapa yang mendorong seperti itu saat ini, Bu Amel? Kak Amel ini. Itu mesti tanya sama milenialnya gitu. Jangan-jangan mereka nggak punya pilihan lain itu tadi berempat. Tapi hal yang menarik karena saya mau nyambung kalau apa ya, tadi dibilang milenial bertahan apa enggak gitu. Atau saya akan mengganti kalimatnya dengan gini. Teman-teman ini bekerja itu termotivasi oleh apa sih gitu ya. Gitu. Karena tadi ada yang menarik nih. Misalnya kayak dari Joko nih. Joko itu kan 2-3 tahun. Terus tadi dia sharing kalau 1 tahun lagi cari tahu gitu kan, lagi riset, lagi mapping. 1 tahun berikutnya dia akan mulai berkarya gitu. Saya curious aja sih nanya, Joko, kalau misalnya let's say dalam 2 tahun atau mungkin menjelang kamu masuk tahun ketiga, saat itu oleh perusahaanmu, kamu dikasih tantangan baru. Oke. Tantangan baru itu yang seksi banget lah tantangannya. Kamu bakalan stay nggak di situ? Tentu saja stay. Kalau tantangannya menarik ya. Kalau tantangannya menarik, ya pastinya lah ya, namanya tantangan yang menarik. Berbanding gitu. lurus dengan reward-nya tapi ya. Oh ya, pastilah. Nih sih. Jadi sebenarnya bukan soal dia pindah company atau enggak, gitu. Tapi pada saat itu udah nggak challenging buat dia, udah dia itu bikin dia nggak termotivasi, and then dia akan pindah. So that's why sebenarnya tantangan buat kita itu buat para pengusaha ya saat ini ya, gitu. Nggak bisa punya company yang cuman so-so aja, bertahan gitu aja, nggak bisa. Karena justru ketika kita itu punya tim milenial, karena 90%, kayak 90%, ya, yang nggak milenial kayaknya cuma saya di kantor saya gitu kan. Hampir 100% di kantor saya itu milenial yang terus terang ya. Saya sendiri nggak tahu cara berpikirnya gimana gitu. Tapi lucunya ada satu milenial di kantor saya, dia udah kerja sama saya mungkin hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Yes. Kerjaan saya sebenarnya setiap tahun adalah ngasih challenge ke dia, biar dia punya challenge baru. Dan pertanyaan saya cuma satu, gini. Kamu tahun ini kepingin penghasilan berapa? Make sense nggak? Oke, kalau kamu mau penghasilan kayak gitu, kamu akan dapat, Shannon senyum-senyum gitu ya. Besok kamu mesti bilang papa kayak gitu. Gitu. Nah, ini Joko, let's say karena Joko yang di company ya. Joko, kalau misalnya aku nanya nih, aku bosmu aku nanya, Jok, 2 tahun lagi, Jok, kamu pengen punya penghasilan berapa sih? Kamu akan explain itu nggak ke bosmu? Iya, pasti. Dan kalau aku bisa kasih kamu challenge yang balance sama duit yang kamu mau, kamu akan menguji dirimu untuk stay nggak? Oh, tentu saja, Bu. Nah, tentu saja. Itulah milenial.
ya. Sama halnya sih kayak tadi mungkin Paksi gitu. Paksi juga jangan dibilang kerjaan YouTuber itu gampang loh. Itu nggak sekedar dia makan di depan kamera, asli. Walaupun malam ini dia bisa ngomong, saya kan sukanya makan di depan kamera, dapat duit. Setahu saya ya, content creator itu kerjaan yang otaknya paling diperes. Iya, betul. Wah, Ih, ngaku kamu deh. kok terus gitu sih nada curhat gitu. Terus, iya Bu, tadi gagah. Tadi gagah, sekarang langsung gini. Kenapa? Begitu dia nggak kreatif, bayangin ya berapa ribu YouTuber sekarang ada di Indonesia. Dan tandingannya dia nggak cuma YouTuber di Indonesia. Tandingannya itu sama apa ya? Kayaknya semua lah ya. Ya. Gitu. Dan begitu itu content creator ya, itu kerjaan yang paling cepat dipecat. Kenapa? Begitu ratingnya dia di YouTube atau pokoknya kontennya dia itu turun, bulan depan itu kontraknya udah nggak dipakai lagi. Benar nggak, Pak sih? Iya, kalau ada yang terikat kontrak, pasti seperti itu ya, Kak. Pasti. Sih. Iya. Siapa yang bilang milenial males gitu? Dia kayak otaknya 24 jam itu kerja gitu. Dia kayaknya mimpi aja kebangun itu dibikin konten namanya dia kan. Bener nggak Maksi? Di Iya, kamar mandi aja mikir dia. dituntut kreatif dan inovatif ya kalau content creator. Iya. Betul. Ya. Jadi itu yang justru saya admire sama teman-teman milenial. Karena buat saya yang generasi X, saya cuma bilang, aduh gila ya kalian. Saya nggak kepikir bisa bikin konten kayak gitu. Dan sampai di kantor saya cuma bilang gini, kayak udah nggak masanya ini. Kayaknya udah mereka yang perlu leading nih. Kalau saya mimpin, perusahaan saya tuh jalannya kayak keong. Gitu. Tapi kalau mereka yang mimpin, mungkin buat saya tuh ide gila gitu ya. Gitu. Tapi masalahnya bukan di milenialnya. Masalahnya tuh justru di saya, pertanyaannya saya bisa ngikutin mereka apa enggak. Itu kalau saya di kantor saya. Karena mereka bergerak dengan cepat. Ya. Saya nggak bilang itu kutu loncat. Tapi mereka bergerak lebih cepat daripada perusahaan membuat inovasi. Makanya perusahaannya ditinggal aja ya, Jok ya. Oke. Ya Sekarang trennya bukan biasa ya, beda lah milenial. Kalau kami trennya bukan nyari pekerjaan bonafit, Bu. Cari bos yang seru, Bu. Cari bos yang seru. Kalau gitu gimana kalau kamu ngelamar ke tempatku? Gap. Waduh tuh. Dipinang Jok. Gimana Jok nanti habis ini ya, Jeffrey. Oke, thank you Kak Amel. Kantor saya depannya danau. Waduh, keren tuh. Yang suka mancing ya Bu. Oke, ini iya benar. Jadi kalau bosan duduknya di rumput gitu. Nah, anyway, aku ngelihat pola yang sama ya, Grace ya, sama si Samuel, sama Shannon juga. Ada yang tadi menarik buat saya ketika Samuel bilang, saya bikin brand baru. Nah, ini karakter milenial juga, diferensiasi. Kepingin dianggap beda. Saya itu kreatif loh. Saya mau show up loh, gitu. Karena saya bisa loh, gitu. Dan keinginan untuk membuktikan itu, benar nggak Samuel? Iya. Ada yang nggak mau yang monoton ya, Bu ya. Lebih ke something new, cari something new gitu. How do you feel? Padahal itu kan lebih susah. Kalau ngikut brandnya orang tuamu kan gampang. Justru karena kalau buat saya sih kepuasannya ketika saya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang, jadi sebuah karya yang itu jauh lebih membuat saya itu lebih puas gitu, Bu, daripada sekedar cuman follow dan ngelakuin aja gitu. Oke. Iya. Thank you Sam. Dan sama juga Shannon, ya. Shannon tadi ada satu keyword, satu kalimat yang saya tertarik banget. Shannon bilang gini, kan
kata-katanya bukan gengsi gitu ya, tapi kan mosok minta uang sama papa. Nah, betul nggak? Makanya saya mau bekerja gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya dari 1, 2, 3, 4 ini loh Christian yang terjadi. Pride. Saya mau tunjukin ya kebanggaan terhadap diri saya, kemampuan saya. Itu adalah hal yang kritikal. 4 narasumber kita, setuju nggak? Ya, setuju. Ya. Dan sebenarnya apa yang membuat mereka bergerak ini loh, motivated by meaningful work. Mereka itu nggak kerja hanya asal, oh di sana gajinya gede gitu. Ya mungkin gaji adalah salah satunya, tapi kalau saya tanya, let's say buat teman-teman yang berempat ini, kamu mau nggak itu digaji besar tapi gajinya lebih tinggi dari yang kamu sekarang, tapi itu let's say melakukan pekerjaan yang bukan kamu banget gitu. Kamu akan mikir lagi nggak? Ya. Ya kan? Gitu. Oke, itu kurang lebih. Jadi bukannya teman-teman kutu loncat, tapi mereka akan termotivasi dari bagaimana mereka bisa berkontribusi atau mereka punya satu makna pada saat mereka di satu tempat. Itu kalau menurut saya. Pride ya, Kak Amel ya. Kebanggaan luar biasa. Makasih banyak Kak Amel, wah luar biasa nih. Teman-teman, sebelum masuk segmen 3 nih ada polling deh. Ya, mohon bantuan teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini bisa ngisi pollingnya, nggak ada 1 menit. Minta tolong pollingnya bisa di-share, Kak Host, untuk pollingnya. Intinya pertanyaannya tuh di polling, apa sih yang kalau Anda bekerja dengan milenial tuh gimana? Udah keluar pollingnya? Nah, situ ada yang apa itu ya? Sebel sama satu lagi apa ya? Menyenangkan. Nah, pilih salah satu, bebas. Nggak ada itu ya, nggak akan dihukum. Milenial nggak marah apapun yang Anda tulis. Oke, pollingnya udah selesai? Oke, thank you. Nah, kita lanjut deh ke segmen berikutnya nih. Nah, ini pollingnya silahkan diisi deh. Baru muncul. Bagaimana pengalaman Anda bekerja sama dengan milenial? Single choice ya, hanya milih salah satu. Senang atau pusing? Nah, wah, ngeri ya. Senang apa pusing? Oke, silahkan diisi. Thank you. Kita tunggu sampai berapa ya? 30 gitu ya? Ya, at least 30 boleh. orang gitu ya. Anda gimana? Mungkin saatnya Anda baby boomer. Saya 60% gitu. Baby boomer terus kerja sama milenial. Terus katanya kayak Bu Angga kan tadi katanya apa Ibu ya? Mereka milenial lebih cepat kerjanya. Baby boomer kan lebih santai biasanya katanya. Senang saya. Wah, itu Anda senang atau pusing? Kerja sama yang Gen X malah akeh galau nih. Akeh galaunya Bu ya. Nah, bagi yang Gen X, Gen X jangan terpengaruh ya. Kalau Anda senang ya tulis senang, jangan terpengaruh Kak Abel ya. Kalau Anda pusing ya tulis pusing. Kalau Anda galau berarti Anda pusing deh. Masih jalan pollingnya? Oke deh. Sambil jalan pollingnya nih kita akan, yang galau yang milenial nih kata. Ini Kak Rudi dia. Ini bos dari pengusaha aksesoris mobil ya. Beliau juga milenial nih, Bu. Oke deh, kita akan masuk ke segmen 3 deh. Kita akan tanya, menurut kalian nih, para milenial, lingkungan kerja seperti apa sih yang kalian cari? Yang membuat kalian jadi lebih produktif tentunya. Lingkungan apa yang membuat kalian, mungkin yang pertama dari pengusaha deh. Samuel, saya yakin kamu kan Bro Sam pasti punya karyawan, mungkin ada yang lebih senior dari kamu. Kira-kira gimana lingkungan yang kamu yang bisa membuat kamu lebih produktif? Lingkungan kerja. Kalau saya sih yang tidak terikat, Pak. Kalau buat saya pribadi ya, saya kan ada beberapa kerjaan yang saya kerjakan secara online dan cenderung saya kalau nggak di rumah itu biasanya di kafe gitu. Jadi cenderung bukan yang harus di tempat A, tempat B, karena terkadang bosan. Contoh di rumah, ya saya selama waktu awal PPKM itu selama 2-3 minggu itu saya setiap hari di rumah, nggak pernah keluar.
Ya even pesan makan aja cuman Gojek gitu loh. Jadi di rumah benar-benar kayak di gua gitu. Nah, tapi lama-lama juga buat saya pribadi terus terang bosan gitu. Saya butuh secangkir kopi di sebuah kafe untuk menemani saya lebih produktif dalam bekerja gitu. Jadi kalau buat saya sih tempat-tempat yang ya nyaman. Terus kalau saya sih lebih cenderung dari meja, penataan meja, kursi itu buat saya penting gitu. Oke. Gitu. Ya, makanya kan kafe keren-keren ya sekarang ya. Penataannya mungkin untuk menarik para milenial juga untuk bekerja di situ ya. Iya, betul. Oke. Nah, gini pasti Sam, Bro Sam pasti kan kamu punya di perusahaanmu tuh ada yang lebih senior dari kamu ya. Kira-kira gimana kamu bekerja dengan mereka, apalagi yang baby boomer, yang kan lintas generasi itu. Gimana cara kamu menghadapi mereka gitu? Iya, buat saya sih gini, saya ada beberapa karyawan yang secara usia memang jauh di atas saya. Tapi bukan berarti artinya saya harus tidak hormat sama mereka. Saya belajar buat dengan siapapun di umur berapapun saya harus bisa menempatkan diri. Artinya saya bisa menghormati siapa lawan bicara saya, termasuk bahkan mungkin orang yang Tuhan taruh buat bekerja di bawah saya. Nah, cuman memang penerapannya juga harus gimana ya? Waktu praktek misalkan menjelaskan sesuatu itu juga dengan cara yang berbeda. Gitu. Saya harus membuat bahasa yang mungkin biasa anak muda pakai, yang di seumuran saya pakai, dimendaratkan sebagaimana yang mungkin lawan bicara saya biasa pakai. Gitu. Jadi itu yang saya pelajari sehingga tidak banyak terjadi miskom. Gitu. Contoh misalkan saya pakai perumpamaan sekarang misalkan Instagram belum mesti mereka tahu Instagram gitu. Mungkin zaman itu ordernya TV. Nah, misalnya gitu saya pakai ilustrasi yang seringkali membantu saya buat memudahkan apa yang saya sampaikan buat diterima oleh bicara saya. Dalam hal ini beberapa teman yang Tuhan taruh di bawah saya gitu. Jadi itu cara kamu mengatasi ya, biar hubungan lintas generasinya bisa nyambung ya. Yes, gitu. Luar biasa deh. Ngomong-ngomong boleh tahu nih, ya. Kamu tuh punya senior teladan siapa? Terus kenapa sih kamu pilih dia sebagai teladan dalam kamu berkarya ini katanya? Ya, ada banyak sebetulnya. Sebagian besar dari teman-teman Proing juga. Tapi yang utama yang paling jadi role model saya adalah bagaimanapun tetap orang tua saya. Karena saya adalah orang yang mungkin bisa dibilang paling dekat, ya karena anaknya. Saya ngerti jatuh bangunnya orang tua saya, perjuangannya. Ya, saya ingat waktu saat masa-masa tukar, bagaimana mama saya harus menukarkan perhiasannya buat perputaran dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan sampai hari ini puji Tuhan, saya tetap bisa sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dan ya Tuhan berkatilah keluarga kami. Itu yang pasti ya dari orang tua saya. Kemudian teman-teman kakak-kakak di Proing, ya ada Om Handi, ada teman juga yang kokoh buat saya kayak Koh Rudi itu ngajarin banyak hal value-value kehidupan. Ya terus Koh Budi, terus juga ada Koh Adit, ya salah satu orang yang berdampak besar juga buat hidup saya. Koh Adit yang Mr. K, ya saya banyak belajar juga dari beliau bagaimana mengimprove skill, tapi juga secara attitude dan value kehidupan gitu. Oh luar biasa ya. Memang papa mama yang jadi teladan ya. Oke deh. Ya. Oke deh, nanti kita sambung lagi. Thank you Sam. Ya. Memang saya juga senior teladan saya juga salah satunya Kak Rudi ya. Wow, dia tuh memang atraktif luar biasa ya. Nah, berikutnya nih, Peximan. Kalau kamu nih, YouTuber tuh lingkungan kerja gimana? Apa depan makanan, atau di restoran? Apa tuh Peximan? Lingkungan kerja yang buat kamu lebih produktif nanti, tentunya. Ini lingkungan kerjanya yang ditanyain lokasi ya, tempat ya maksudnya? Enggak sih, tempat juga oke semua sih, mungkin teman-teman kamu. Atau iya. mungkin, ya kalau tempat sih yang pasti ruangan pribadi saya, karena kan kerjaannya editing video, jadi perlu tempat yang nyaman, tenang gitu. Kalau tempat ya, kalau orang-orang kayak lingkungan teman-teman begitu, kebetulan saya ada ini komunitas, jadi seperti komunitas khusus konten makanan ya, food vlogger. Nah itu mereka suportif gitu, jadi saling bantu, saling kasih masukan, saling tolong lah istilahnya. Nah yang seperti ini yang bikin saya juga tambah maju di bidang food vlogger ini. Food vlogger seperti ya. itu. Kalau di tempatmu
di komunitasmu ada nggak yang baby boomer gitu, generasi E gitu? Kamu gimana Ada. sama dengan mereka? Ada. Ada juga ya? Ada. Gimana kamu kalau kan beda generasi itu, mungkin pikirannya kan kayak Kak Amel ceritakan, mungkin pola pikirnya beda. Gimana kamu cara ngatasi gitu? Kayak tadi contohnya Sam bisa ngatasi dengan caranya sambung lewat mungkin model Instagramnya dirubah dan sebagainya. Kalau generasi yang baby boomer atau X di komunitas saya itu kebetulan mereka yang ini menyesuaikan sama millennials. Jadi mereka yang turun malahan. Jadi memposisikan diri mereka kayak kita ini anak muda gitu. Jadi Cara milenial ya? ngomongnya, cara bergaul, cara bicaranya juga ya asik gitu malahan. Keren ya. Anak tongkrongan ya benar. Oh, berarti bukan kolonial ya? Kan biasanya Waduh. maaf ya kalau jadi udah bisa ngikutin kamu ya. Jadi dia gaul ya. Ya, Om gaul, jadi kakak jadi gaul om berarti gaul ya. ya betul Kak. Oke, keren banget tuh. Boleh tahu nih, Peksimen, senior teladan kamu siapa sih? Terus kenapa kamu pilih dia sebagai senior teladan? Ya sama kayak Kak Christian, Bro Samuel tadi. Saya juga punya senior di sini juga sama namanya MJ Rudy ya. Kak Rudy. Di sini ada nih sedang menonton sepertinya. Halo Kak Rudy. Malam Terus Kak Rudy. ya dia itu ya yang merubah karakter saya gitu, bimbing saya, mentoring saya untuk di bagian karakter ya. Dan kalau senior di komunitas ada, jadi kebetulan namanya ya ada lah, usah disebut ya namanya. Maksudnya ada satu orang yang bantu saya gitu. Bisa dibilang secara tidak langsung orang ini yang membuat saya sampai di titik ini saat ini. Ya. Itu mentor ya? Mentor kamu berarti ya? Iya, mentor, terus orang yang nolongin saya gitu, Kak. Dia kan kalau YouTuber itu, untuk kita, misal YouTuber kecil atau konten kreator kecil tuh, sulit untuk berkolaborasi ya, dengan yang sudah besar gitu. Kebetulan orang ini sudah lumayan besar, tapi mau bantuin saya yang masih kecil pada saat itu untuk naik. Jadi ditarik saya. Luar biasa ya. Kebetulan ini juga inspirasi saya dalam konten makanan juga sih. Oke. Ya. Senior itu ya. Oke. Thank you, Peksimen ya. Wah, luar biasa. Nah, ini balik ke Senen deh. Senen, kamu kan bekerja ya. Lingkungan kamu tuh lingkungan kerja apa yang kamu cari yang bisa membuat kamu lebih produktif tuh gimana lingkungan kerjanya? Kalau lingkungan as in tempat kerja, aku dari sebelum ada corona, itu kerjanya udah di rumah. Karena kan aku di Jakarta, sedangkan kantornya itu di Semarang gitu loh. Jadi kerjanya memang remote dari rumah, banyak kan. Walaupun sering sebulan sekali gitu ke Semarang gitu buat catch up sama yang lainnya juga gitu. Jadi kalau lingkungan kerja aku butuh meja yang cukup besar karena banyak kertas-kertas dan catatan gitu. Biasanya kalau bosen sih ngakalinnya dipindah perabotnya, ditata ulang perabotnya dari sebelah kiri jadi sebelah kanan gitu kan, atau enggak ganti kursi gitu. Biasanya gitu kalau misalnya bosen. Itu kalau dari tempat kerjanya. Terus kalau kayak lingkungan kayak orang-orangnya, ya menurutku sih bukan lingkungan yang di kerjaan aja ya. Kalau yang di kerjaan mungkin lebih ke yang orang-orang yang bisa saling ngertiin gitu loh, yang bisa saling support, yang bisa saling ngertiin, bisa saling understand kalau misalnya ada yang merasa down atau apa, bisa saling membangun gitu. Tapi kalau yang menurutku yang penting juga itu yang di luar kerjaan gitu loh. Jadi kayak komunitas luar kerjaan, kayak tadi kan pada bilang punya komunitas, punya grup di luar kerjaan gitu loh, yang memang mendukung ya teman-teman, orang-orang terdekat itu juga harus diseleksi gitu loh, kayak teman-teman pergaulan. Oke lah, mungkin ada teman yang kalau kita ngumpul hahihi aja gitu. Dulu aku juga ada teman yang cuma hahihi kalau ngumpul. Cuman lebih baik kalau sering nongkrongnya tuh sama orang-orang yang bisa setiap kali nongkrongnya tuh berkualitas gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar hahihi dan have fun, tapi dengan nongkrong itu ngumpul bareng bisa sharing, bisa motivasi. Oh mungkin ada yang cerita dia kerjaannya lagi gimana, problemnya gimana. Bukan
bukan sharing yang terus kayak pamer ya, oh aku di kerjaan begini nih, keren banget apa gimana. Enggak, tapi yang dia sharing emang tujuannya untuk bisa jadi dekat dengan yang lain juga gitu loh. Oke, jadi pergaulan komunitas yang bikin kamu bisa naik ke atas ya. Hitungnya seperti itu ya. Oke, luar biasa tuh. Karena pergaulan mempengaruhi masa depan kita kan. Betul. Nah, betul, keren. Nah, Senen, kamu kan di kantor pasti ada yang lebih senior tuh kerjaan. Mungkin atasanmu atau bawahanmu. Kamu ngatasin itu gimana? Kamu kan beda generasi sama mereka. Jadi pola pikirnya kan lain tuh. Cara ngatasi gimana, Senen? Kalau aku sih karena emang dasarnya aku orangnya apa ya, gampang ngertiin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang gap usia atau gap generasi gitu kan biasanya pemikirannya beda atau nggak cara memperlakukan satu case gitu berbeda. Itu biasanya aku walaupun mungkin awalnya kalau pas ada kesel aku kesel gitu ya, kayak gimana bingung. Tapi biasanya aku akan coba renungin gitu loh, aku coba ngertiin. Oh bisa aja mereka tuh begini karena begini nih, jadi oh ya udah dimaklumin aja gitu. Cuman biasanya selain dari ngertiin, aku juga mau menyuarakan opiniku gitu loh. Jadi ini biasanya yang biasanya orang suka ini sih kalau misalnya minder atau apa, dia nggak berani menyuarakan opininya mereka gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang nggak nyaman atau misalnya ngerasa oh ini kayaknya bisa lebih baik ini, nah itu kan alangkah lebih baiknya kita bisa menyuarakan opini dan dari sisi kita tuh gimana gitu loh. Nah, jadi itu kan jadi ada komunikasi dua arah, bisa saling ngertiin. Oke, dibuat opini ya bisa satu, jadi dua arahnya bisa jadi satu ya. Oke, Senen, kira-kira kalau saat ini nih kamu tuh punya senior teladan yang kamu teladani siapa? Terus kenapa kamu pilih dia? Ada dong, kan aku kerja di perusahaan papa, jadi seniornya yang teladan ya papa langsung gitu, langsung dari boleh tahu tuh sumbernya. namanya siapa? Papahnya namanya siapa sih? Di sini ada nih harusnya nih, namanya Pak Handi. Oh, Pak Handi ya. Kamu jadi senior, kenapa kamu teladani dia? Apa karena kamu gak digaji gede atau karena apa tuh? Enggak sih, karena aku dari beberapa kali kalau dengerin papi ngobrol atau enggak sharing sama karyawan-karyawan lain tuh kayak oh ternyata ini ya apa kerjaannya tuh memang ada ilmu-ilmu yang bisa dipetik gitu loh. Kadang-kadang bukan cuma ilmu soal kerjaan, soal bisnis ini aja, tapi juga kayak soal kehidupan. Kadang tuh kalau papi tuh di kantor malah suka sharing soal mengelola keuangan, dulu sempat gitu juga. Jadi kayak oh ternyata kalau kerja gini tuh bukan melulu soal kerjaan ya, tapi kita juga bisa sharing yang di luar kerjaan nih, sharing soal kehidupan sama karyawan-karyawan lain, sama teman-teman lain gitu loh. Oh, dari papa kamu ya luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Pak Handi, beliau luar biasa ya. Oke, thank you. Dicari suaranya, Chris. Ya Bu, ya Kak. Cari suaranya Pak Handi mana? Ini Pak Handinya keluar nggak? Dicari ke Amel. Masih ngumpet. Kenalan. Lagi ada kerjaan bikin polling. Oh, lagi kerjaan bikin polling, oke. Ini Pak Handi, para pemirsa, tadi itu yang papahnya dari Senen ya. Nah, ini yang terakhir nih Joko. Jok. Nah, kalau ini pasti keren nih ceritanya nih. Kamu kan pindah-pindah kerjaan tuh. Yes. Kira-kira lingkungan kerja yang bikin kamu jadi lebih produktif tuh gimana sih? Apa karena kamu nggak produktif pindah gitu? Saya pindah dari pekerjaan yang kedua itu karena bosan. Karena saya bosan, jadi saya pindah. Itu saya di sana hampir 4 tahun, tapi bosan. Literally bosan, sangat bosan. Sampai saya datang ke kantornya direkturnya waktu itu, ketok sore-sore gitu kan. Pak, saya bosan ada kerjaan lain nggak gitu. Sebosan itu saya waktu itu. Terus kita ngobrol sampai gitu pulang. Cuma ngomong bosan gitu. Tapi dia paham. Kita ngobrol akhirnya. Ya tadi tuh yang lingkungan kerja yang saya cari adalah lingkungan kerja yang kalau bisa nggak di kantor yang sama di 2 hari yang berbeda gitu kan. Kalau bisa setiap waktu kantornya beda, lewat jalan yang berbeda, ketemu orang yang berbeda. Nah itu seru kayak gitu. Bahas sesuatu yang berbeda karena memang ya saya pernah coba kerja di HR. Saya cuma bertahan 10 bulan. Kerjaan yang pertama. Itu nggak seru, sama sekali nggak seru. Oh, nggak seru. Tapi entah kenapa kerjaan kedua, waktu saya mau keluar, ending-endingnya, balik ke HR lagi.
Karena memang ternyata passion saya itu di ini, di apa namanya, di pengembangan organisasi. Oh, keren. Ngatur apa namanya, HRD ya? ya semacam itu, ngatur workload-nya, ngatur timnya ke gimana, ngatur orangnya seperti apa. Saya suka bikin aturan tapi saya nggak suka diatur. Nah, itu seru. Oke. Terus kamu, Jok, pasti kerja Ya, kan, kamu di beberapa perusahaan pasti ada para di atas milenial kan, baby oh boomer dan lainnya. ya, Itu yang kamu gimana kalau kerjasama dengan yang lintas generasi? Pernah ngalami kesulitan nggak? Atau emang nggak, cocok gitu? saya sepakat sama Bu Amel, kalau bisa jangan. Saya lebih menghindari kerja sama orang seperti itu. Why? Kenapa? Karena pasti nggak akan ketemu sama saya. Cara pikirnya udah beda. Daripada saya sibuk jelasin, ngabisin waktu buat jelasin, mending saya cari orang yang apa namanya fresh, bisa dibentuk, bisa di apa namanya, bisa dikasih track gitu kan. Nah, itu lebih seru. Oh, lebih Gitu. bagus gitu ya? Ya, saya lebih suka sama saya tahun ini 30 tahun, tapi saya lebih suka kerja sama di bawah saya sebenarnya. Saya Oh, mau kerja sama di atas saya kalau ada sesuatu yang dari dia menarik bisa saya pelajari. Selebihnya saya nggak mau. tadi tawaran buat Kamel tuh gimana tuh? Nanti ya, oke, jangan dijawab dulu. Mau tanya nih, Jok, kalau kamu Ya, tuh selama kerja, ada nggak yang jadi kamu dalam hidup ini juga deh? Apa sih senior? yes. Ada senior yang jadi teladanmu itu? Kenapa kok kamu jadikan dia teladan gitu? Oh, teladan ya, teladan di pekerjaan ya. Kalau di Dan di kerjaan lah. pekerjaan tuh di kerjaan saya yang kedua itu ada satu direktur di sana itu orangnya tahun ini mungkin dia usia baru 41 ya, 41, tapi itu benar-benar dia menyadari bahwa ini dunia gadget gitu loh. Jadi kantor yang lama, kantor saya sebelumnya itu kita ke kantor nggak ada jam kerja. Kamu datang jam berapa aja terserah, pulang jam berapa aja sekarmu. Yang penting kerjaanmu beres. Dan dia sangat mengerti, jadi timnya itu sebagian besar dalam milenial dan dia melakukan seperti itu, ke kantor celana pendek sendal jepit, go ahead silakan, karena tahu Semarang itu panas gitu. Di kantor sediain kamar mandi yang banyak karena tahu ada nggak suka orang yang ke kantor naik sepeda jalan kaki. Jadi silakan, apapun yang kalian kerjakan silakan, mau kerja di kolam renang go ahead, mau kerja di ruang makan silakan, mau sambil makan pun bodo amat, yang penting kerjaanmu beres dan kamu nggak bikin masalah dan kamu nggak ngeributin orang lain. Nah, itu cara pikirnya saya sangat apa ya? Ya orang yang open gitu tuh nyenengin ngajak ngobrol. Belajar banyak hal dan dia pelit sama ilmunya. Jadi kamu teladani itu ya, yang paling kamu teladani. Ya, dunia berubah terus. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang lama, kita nggak bisa stick dengan pola-pola yang sebelumnya. Memang betul ada value yang bisa kita ambil dari yang sebelumnya, orangnya tekun, ulet gitu kan. Modal tekun sama ulet sekarang nggak bisa makan, bro. Itulah masalahnya. Iya, harus kreatif. Kayak ini kreatif ya, betul. Egar apalagi tekun doang mana bisa, rajin doang mana bisa, ya Gar. Oh iya, betul. Terus dibalik-balik intinya. Kalau bisa, ya tadi itu duduk di mana harus punya ide gitu kan. Oke. Gitu. Betul. Jadi kreatif ya berarti juga. Iya. Oke. Thank you, Jok. Wah, keren, Bro Joko. Nah, Kamel nih udah dengar cerita teman-teman terutama tentang lingkungan kerja. Kira-kira kalau Kamel apa nih yang bisa menunjang produktivitas organisasi bagi kalau lihat berita cerita mereka, terus kenapa sih banyak berbeda-beda ya? Tadi Kamel mereka cerita tentang orang yang mereka teladani. Oke. Saya akan share lingkungan kerja saya gitu ya. Ada. Nah, ini depan kantor saya. Wih, keren. Ini depan kantor kami dan tadi kalau Joko sharing ke kantor, kami bisa ke kantor juga begini, celana pendekan begini. Nah ini sore mungkin jam 4 belum pulang, terus kita biasanya suka ada coaching session. Ini kantor kami yang di sini nih, ada mobil nih. Ini kantor kami. Jadi memang dalam kompleks. Sebenarnya sih ada 2 kantor kami. Satu itu literally ruko gitu. Dan tapi lucu, dulu waktu saya memilih tempat itu karena saya suka, itu salah apa? Mungkin salah tempat ya. Satu kompleks itu makanan semua, banyak
Pokoknya kalian mau cari kopi milenial itu apa, ada semua di situ. Kantor saya tuh nyempil di tengah-tengah ada kantor gitu. Padahal yang lain itu depot-depot gitu. Waktu itu saya pikir, buset nih, kayak salah tempat nih, keramaian nih, konsultan nih, keramaian sekitarnya kayak gini. Tapi ketika itu sambil berjalan, saya bilang, ini kantor paling keren yang saya punya gitu. Karena kantor saya dulu bukan kayak gitu, dan waktu semasa di situ, kayak kalau capek kerja di dalam, kami itu punya extension office. Itu bisa di Janji Jiwa, bisa di Kopi Su, bisa di apa gitu. Tinggal suka-suka aja, tergantung duit di kantong masih berapa gitu kan. Starbucks tinggal jalan, Excelsior tinggal jalan, Janji Jiwa juga tinggal ngelangkah, nyebrang jalan gitu. Nah itu lingkungan. Dan rupanya itu juga dinikmati oleh tim saya milenial. Tapi singkat cerita karena tempatnya nggak cukup lagi, terus akhirnya kita cari kantor dan saya jatuh cinta sama tempat ini. Karena sebenarnya saya sendiri juga nggak tahan kerja di benar-benar di office building yang itu formal banget. Tapi ada yang sebenarnya milenial, mereka juga suka office building yang cukup bergengsi, di office tower. Jadi menurut aku sih bukan cuma milenial ya, Christian. Bukan cuma milenial, tapi preferensi setiap orang ini beda. Dan penting banget sebenarnya ketika di sini juga ada Bapak Ibu yang pengusaha, kita juga melihat sebenarnya yang dibutuhkan oleh tim ini apa. Karena ini benefit. Tahu nggak yang tadi sebenarnya kami lagi duduk di depan itu kantor, itu saya lagi coaching session sama salah satu tim leader saya, gara-gara saya cuma mau nanya gitu. Karena saya lihat 2 bulan ini insentifnya dia turun, insentif timnya yang naik. Dan itu saya coachingin dia, saya tanya, saya cuma mau nanya itu, how do you feel insentifmu turun, sedangkan tim kamu insentifnya naik. Nggak masalah, saya tahu kok saya bakalan dapat bonus tahunan gitu. Aku happy kok, dan aku happy sama kantor yang baru. Oke, selesai. 15 menit coaching session selesai gitu. Nah, itu preferensi sih, itu bukan soal usia. Karena banyak juga saya punya satu tim itu udah usia 60 hampir 65 tahun. Ya. Bapak ini senior banget. Dia trader gitu. Dan tapi dia anak alam banget. Dia nggak bisa tahan suruh di ruangan ber-AC lama-lama. Mostly kalau di kantor saya kami anak alam semua gitu. Jadi kira kalau lokasi sih bukan ini ya. Itu tergantung preferensi di tim Anda seperti apa gitu. Tapi saya tertarik juga tadi ketika sekarang zamannya beda gitu. Bukan lagi gengsi performance yang diutamakan gitu. Tapi kemudian result dari apa yang Anda kerjakan tuh apa. Kita rapi jali, tapi maksudnya kita tetap tahu kok attitude kok sebatas-batasnya kayak apa, nggak mungkin belum mandi terus ke kantor gitu ya. Itu kayaknya kita cukup tahu hal itu. Nah itu basic things yang dipegang oleh semuanya saya pikir. Tapi aku mau share sedikit ya, Christian. Ini tadi yang saya dengar dengan beberapa di antara Anda, ya, sorry. Nah, kalau tadi Anda misalnya Shannon, oh ya papaku gitu, aku yakin bukan karena soal papa gitu. Itu latah aja karena biasanya manggil papa. Tapi kalau kamu nggak lihat satu visi dalam dirinya papamu, kamu akan dengerin dia nggak? Enggak. Ya kan? Tuh kayak gitu. Atau misalnya tadi aku dengar dari Samuel. Aku merinding dengar ceritanya Samuel. Bagaimana dia mengamati orang tuanya ya, sampai mamanya jual perhiasan untuk mempertahankan bisnisnya ya. Loh, itu loh. Anda ngelihat passionnya orang-orang yang Anda sebut senior ini tadi ya. Aku yakin Paksi juga punya satu mentor ya di dunia ini, di dunia kamu YouTube, dan juga tadi Joko atasannya yang mungkin bosnya
lebih mentingin result daripada cuman performance. Provide vision, ini yang diperluin anak milenial. Anak milenial sekarang tuh pinter-pinter. Mereka nggak cuman mikirin target 1 tahun ayo dikejar. Tapi kalau saya udah achieve target, and then saya dapat apa? Saya mau tahu tuh visinya apa jauh ke depan. Nah ini provide vision, bukan cuman goals. Dan juga apa? Value, company value. Saya yakin kalau value-nya beda, pasti akan melipir semua. Ya. Sekarang nggak bisa cuman bisnis asal bisnis. Mereka teredukasi, milenial itu teredukasi dengan baik bahwa sebuah company itu punya value, punya culture yang mau dibangun. Saya yakin Samuel, kamu bikin bisnis sendiri, kamu create value nggak dalam company kamu? Iya. Saya Banget create value. kan? Yes. Iya. Gitu. Kapan-kapan suruh sharing tuh value-nya apa. Ya. Dan ini, kadang karena dalam generasi yang sebelumnya agak rewel karena oke, hari ini kamu mau ngapain? Oke, selesai jam berapa? Terus habis itu gimana caranya? Terus jam segini mau ngapain? Kayaknya tuh kalau nggak dimonitor, orang ini jadi narapidana banget gitu loh. Padahal sekarang sebenarnya justru satu trust gitu ya, trust issue gitu. Kasih big picture-nya, kemudian bagaimana si milenial ini punya satu creativity. Walaupun saya tahu untuk beberapa leader itu kita punya kekhawatiran untuk melepas ya. Saya tuh pernah bilang ke tim saya gini, saya nggak butuh kamu di kantor 24 jam. Kamu di kantor lembur itu boros-borosin listrik saya gitu. Tapi yang saya minta cuma satu, itu HP on 24 jam. Gitu. Kenapa? Karena zamannya kita itu servis dan kebetulan saya punya bisnis dengan luar negeri. Yang mana kalau kita malam di sana siang gitu. Jadi at least kalau kamu nggak tidur itu HP on ya gitu. Intinya kalau ada apa-apa kamu bisa ini. Dan saya suka kalau malam tiba-tiba saya ada ide, saya drop. Walaupun kamu balasnya besok pagi saya juga nggak masalah gitu. Ya. Ini di sebelah sebenarnya tim saya juga lagi Zoom jam segini masih kerja juga gitu. Gitu. Masih ada ya. Tinggal visinya apa? Itu yang utama. Bentar. Nah, kalau kayak gitu, sebenarnya kita bicara apa ekspektasinya nih leader ini nih. As a leader, saya mau share ini aja. As a leader, ya. Ini yang saya lakuin. Kalau teman-teman tadi Anda punya masing-masing mentor, saya yakin Shannon, kamu sering pasti diskusi sama Papa kan? Papa nggak cuman kasih kamu instruksi, tapi kasih ruang diskusi, benar nggak? Iya. Ya. Setiap hari pasti ngobrol. Ngobrol. Mereka dengerin kamu, gitu kan? Nah, as a leader sebenarnya bagaimana leader itu leader di sebuah organisasi memimpin milenial. Ciptakan ruang conversation-nya. Untuk apa? Untuk berkembang, untuk kasih feedback. Kayak tadi foto saya yang sebelumnya ya, di pinggir danau itu ruang conversation. Kami punya coaching session sebulan sekali. Ciptain ruang ini, ya. Dengerin teman-teman ini gitu. Be a coach daripada boss. Ya, more of a coach instead of boss. Kayaknya udah nggak zaman lagi ya jadi bos gitu. Bagaimanapun leader itu akan tetap jadi bosnya kok. Tetap aja. Tapi coach berjalan berdampingan seperti itu, ya. Connect dengan milenial as people, not just nggak cuman sekedar input, nggak cuman sekedar kamu mesti gini, tapi connect sama mereka, mendengarkan milenial itu dan ya make them as a people gitu ya, as people gitu. Ya. Dan yang terakhir, kita nggak perlu kayak gini loh, bilang, ayo jadi karyawan mesti loyal ya Joko gitu. Di sini tuh kalau dibilang loyal tuh kalau udah 5 tahun Jok, kalau belum 5 tahun kamu tuh kutu loncat gitu. Nah ini satu pressure. Saya tuh meminta seseorang itu loyal tanpa saya melakukan apa-apa. Meminta itu buat saya bukan effort gitu ya.
Tapi ketika saya mau seseorang itu loyal ada di organisasi saya, and then pertanyaannya adalah kita sebagai leader itu apa yang kita perlu lakukan biar mereka jatuh cinta berulang kali pada perusahaan kita, kan gitu ya? Iya. Nah, Wah, keren. barangkali seperti itu. Semoga menjawab, Christian. Oke. Makasih Kak Amel, luar biasa. Kita belajar semua jadi leader ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke segmen terakhir nih. Nah, ini pertanyaannya saya bilang pasti pertanyaan yang harusnya sejak awal ya. Karena kalau kita hidup perlu impian, kita harus tahu tujuan hidup itu apa nih. Mungkin dari Shannon ya. Shannon, boleh tahu nih, impian kamu yang terbesar sih apa sih? Dreams. Your big dream apa tuh, Shannon? Kalau impian terbesar nih ya, sebenarnya aku pengen bisa menginspirasi orang lain gitu loh. Aku pengen bisa share my experience, supaya my experience ini, ilmu-ilmu yang selama ini dan pengalamanku selama ini itu bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, tapi untuk aku bisa sampai bisa didengar sama orang, itu kan aku butuh pengalamannya dulu nih, pengalamannya, terus aku butuh panggungnya dulu. Nah, supaya orang mau dengar aku of course aku pengen bisa megang perusahaan papiku ini, pengen bisa ngembangin juga. Itu sih kalau diomongin soal impian. Jadi pengen nyeritain kamu ya ke orang-orang biar mereka mungkin jadi pembicara, mungkin seperti Kak Amel ya. Mungkin suatu saat pengen beliau kan luar biasa tuh. Soalnya kalau di industri perusahaan papiku ini tuh memang perempuan itu jarang gitu loh, kayak sedikit perempuannya gitu. Jadi memang didominasi sama pria gitu. Jadi itu kayak challenge juga gitu loh buat aku. Dreamnya jadi challenge ya. Oke. Semoga dream comes true, Amel. Tuhan berkati nanti. Oke, thank you, Shannon. Nah, nih. Peksimen. Impian kamu terbesar apa nih, bro? Pengen nyanyi Halilintar? Apa Raffi Rahmat? Atau jadi Baim Wong yang sering lempar-lempar uang? Ya, apa nih? Sebetulnya sudah saya singgung di awal tadi ya. Saya punya mimpi kalau suatu saat nanti saya bisa membuat orang lain melakukan hal-hal yang positif dari YouTube saya. Jadi intinya adalah menginspirasi orang ya. Kayak bikin video yang positif. Banyak video-video yang negatif nih di YouTube atau dimanapun ya, di TikTok, Instagram, manapun lah. Dan sayangnya sebagian orang, bahkan kalau dari pengamatan saya ya, yang konsumsi video-video seperti itu tuh yang suka tuh banyak ya. Kalau dari saya ya, yang saya lihat banyak peminatnya, banyak yang suka gitu malahan. Mereka kayak suka drama, suka hal-hal yang negatif gitu, mah diikuti sama orang-orang. Tapi untuk hal-hal yang positif semakin kesini kok saya lihat semakin jarang. Ada sih ada ya, tapi tidak banyak. Kalau perbandingan yang baik sama yang buruk, kalau dari pengamatan saya sih masih banyak yang buruknya lah di media sosial atau platform yang lain. Nah, saya mau jadi salah satu bagian orang yang menginspirasi untuk berbuat baik, kayak share happiness. Siapa tahu nanti bikin movement, suatu movement gitu, terus dari yang subscriber saya atau engagement yang saya punya ini, saya bisa menginspirasi mereka nih, melakukan hal yang sama yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi terang dan garam dunia ya? Ya, betul Kak. Wah, luar biasa. Kita doain ya, dream comes true buat Peksimen ya. Oke, thank you Peksimen. Semoga semakin jaya. Boleh tuh ditulis di chat YouTube-nya, biar pada ngelihat mungkin makanan yang kamu promoin atau apa. Mungkin di sini ada yang punya bisnis makanan, nanti kamu bisa kerjasama gitu. Oke. Thank you Peksimen. Oke, nah sekarang Joko nih. Bro, apa nih impian terbesar kamu dalam hidup ini, bro? Saya pengen segera pensiun. Padahal umur berapa sekarang? 30. Wah,
Kenapa pengen maksudnya pensiun? dalam arti gini, dalam artian saya nggak mau menghabiskan banyak waktu untuk mencari rupiah gitu kan, karena saya pengen mengerjakan yang lain gitu. Saya pengen balik ke kampus sama ke sekolah sebenarnya. Tapi bukan sebagai siswa, tapi mentor buat teman-teman yang di sana. Kan dulu waktu saya di kampus tuh banyak orang yang nolongin saya, jadi saya pengen apa yang orang tabur ke saya tuh saya pengen balikin lagi ke generasi berikutnya. Oh, Soalnya keren. generasi di bawah ini tuh susah dimengerti. Banyak orang yang ngertiin mereka gitu kan. Makanya saya pengen balik ke sana, bantu di sana. Nih saya sama Gaby juga masih aktif bantu di Undip sebenarnya, di alumni kami dulu. Jadi kita mau jadi saya personalis sebenarnya pengen nggak perlu ngabisin waktu buat kerja, tapi kita bisa luangin waktu lebih banyak di sana. Gitu. Jadi mentor ya, jadi mentor mereka gitu ya. Bantu Bisa mereka. dibilang begitu. Oke, Nggak luar harus selalu biasa. mentor sih, bisa jadi partner kerjanya, bisa apapun lah yang bisa membantu mereka bertumbuh. Wes, keren. Dream comes true ya, moga-moga kita doain deh biar impian Kalau jadi kenyataan. mentor kepemimpinan, mentor kayak gitu di YouTube banyak, di buku banyak. Tapi yang ngajarin daily hari ke hari itu yang ngajari berbisnis yang benar, nah itu yang belum ketemu di sana. Jadi aku pikir aku bisa beri dampak di situ. Gitu. Oke, luar biasa. Bisa beri dampak bagi generasi yang next ya, next generation. Wah, luar biasa Joko nih. Ngomong Joko ini ya, pengantin baru ya? Enggak, pengantin udah. Oh, udah. Iya, ini udah season 3 ini. Season 3. Ini yang berkeluarga di antara milenial baru Joko ya, yang lainnya masih. Iya, soalnya yang Maksiman sama Samuel belum laku soalnya. Oh, belum laku ya, kamu yang udah laku. Oke, thank you. Oke, Joko, thank you. Nah, ini kita bicara sama Samuel deh, yang terakhir. Sam, Ya. impian kamu terbesar tuh apa, Sam? Impian saya terbesar nggak ada orang susah di sekitar saya. Jadi lewat apa yang saya kerjakan, saya gini, saya suka bisnis, saya suka investasi juga. Tapi setiap kali yang sedih itu ketika saya lihat orang-orang di sekitar saya itu kesusahan dan saya nggak bisa bantu. So, buat saya impian terbesar saya lewat apa yang saya kerjakan, baik secara bisnis maupun investasi atau apapun itu membuat tidak ada orang susah di sekitar saya gitu loh. Minimal itu sih. Jadi itu yang saya ingin. Jadi saya bangun karya, bangun bisnis itu berdampak dan punya kemanfaatan buat orang banyak. Kalau saya investasi juga saya investasi supaya investasi yang saya tempat yang saya invest ini bisa jadi kemanfaatan juga buat orang banyak. Karena saya percaya gini, uang itu nggak bisa dicari. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah orang, menyelesaikan jadi solution buat problem orang, itu nanti dengan sendirinya uang akan datang ke kita gitu. Jadi itu value-value yang saya pelajari juga dari City Harvest juga, meet the needs, terus penuhi needs-nya apa gitu. Find the needs, meet the needs gitu. Ya itu sih. Oke, saya dengar Sam, kamu juga ini ya di bidang investasi ya, nggak cuma di bidang bisnis yang dari orang tua, tapi kamu jalankan suatu bisnis investasi tentang gimana pengelolaan keuangan. Itu juga bagian impianmu juga ya? Ya, jadi gini, buat saya setiap kita ini harus menjadi investor seharusnya. Investor kan artinya orang yang menginvest atau memberi dana sesuatu buat dikerjakan gitu. Nah, itu ada banyak aspek. Ada mungkin yang biasa orang dengar itu mungkin di deposito, ya kan? Dan sebagian yang dengar dengan reksadana, ada saham, dan yang paling baru ada cryptocurrency. Nah, buat saya ambil yang terakhir, cryptocurrency. Bukan gara-gara ikut-ikutan, gara-gara Instagram, YouTube, karena saya sudah masuk mulai dari tahun 2017, jadi sudah cukup lama. Ada banyak dinamika juga, naik turunnya dari yang cuan sekian kali lipat sampai rugi sekian kali lipat juga pernah. Jadi pernah rugi juga kamu? Berarti saya pernah rugi. Saya pernah rugi. Ya, saya pernah rugi puluhan bahkan ratusan waktu itu. Jadi dari yang manis sampai yang pahit sudah cukup merasakan, dan saya berdoa tidak ada yang pahit-pahit lagi tapi yang manis-manis ya. Cuman ya saya investasi di situ karena buat saya gini sih, yang membedakan orang biasa dengan orang yang besar adalah bagaimana kita menaruh uang kita. Apakah kita hanya membiarkan uang kita nganggur atau uang kita ini diputerin terus, diternakkan gitu loh. Biar uang yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja mencari uang gitu. Saya setuju dengan Mas Joko juga. Jadi jangan habiskan waktu buat banyak cari rupiah ya. Saya inginnya juga begitu gitu. Jadi biar rupiah yang cari saya gitu. Harapannya gitu sih. Kamu pengen hidup itu ya kan sekarang lagi tren ya, passive income gitu maksudnya. Iya, pasti.
Ya, karena saya sadar bahwa di usia saya punya plan dari kecil, dari saya lahir di keluarga pengusaha. Ya, saya lihat papa mama saya bisnis yang saya pingin juga awal langsung saya sebenarnya pingin buat punya produk yang masif bisa distribusikan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Gitu. Kenapa? Karena dengan produk yang masif gitu kan saya nggak perlu jualan produk selalu gitu. Jadi saya bukan self employee. Terus dari situ saya mulai mengerti investasi, mulai ngerti bagaimana uang harusnya bekerja buat kita. Itu jadi sebuah tempat yang saya juga tertarik gitu. Dan apalagi teknologi blockchain di balik cryptocurrency ini membuat banyak hal itu lebih mudah gitu. Ya, kalau dipelajari ada banyak transparansi, ada itu menghubungkan kita antar negara. Ya, kayak ada teman saya kemarin habis beli barang orang Vietnam, beli sesuatu barang dari saya juga dia bayarnya pakai cryptocurrency, dia bayarnya pakai USDT namanya. Gitu. Jadi ya seru sih. Kripto ya. Mungkin kamu ada pesan deh untuk teman-teman di sini yang mungkin saya yakin nih para baby boomer dan semua generasi pasti ingin berinvestasi. Kamu sebutin nggak apa-apa sama kripto misalnya. Kripto misalnya lagi keren, lagi rame itu. Gimana tuh pesan untuk mereka kalau mau investasi itu? Oke. Jadi gini Kak Kres. Saya lihat banyak senior di tempat ini ya, banyak orang yang pastinya lebih jago dalam berbisnis, dalam investasi, tapi saya sebagai anak muda ya, sebagai anak milenial. Maaf, saya boleh tahu usiamu berapa nih biar pada tahu? Saya belum ada 30, tapi di atas 20. Masih jomblo ya? Wah, ini kalau yang Bapak Ibu sudah punya pacar. Oh, udah punya pacar. Ya. Sorry ya. Silakan, Sam. Jadi ya, mungkin banyak instrumen investasi dan saya ketemu dengan banyak orang, termasuk satunya adalah orang tua saya juga, itu agak kurang percaya dengan investasi, baik itu dalam kayak seperti saham, cryptocurrency, sehingga itu karena ada mindset di mana itu membuat seringkali masuk saham, masuk forex, uangnya habis gitu. Nah, tapi sebenarnya kan kita harus mensiasati bagaimana kita dapat uang dari pasar modal, kita dapat uang dari dunia investasi, bukan kita masuk malah uangnya habis. Nah, yang sering terjadi adalah kita nggak ngerti instrumen yang kita investasikan, sehingga kita asal nyemplung ikut-ikutan dan akhirnya kita yang dimakan sama market gitu. Jadi pertama yang saya mungkin saya sebagai usia mungkin sebagai senior atau mungkin ada teman-teman juga yang lebih muda dari saya, kalau kita mau investasi kenalilah apa yang kita invest gitu. Saya belajar juga buat setiap kali saya investasi saya ngerti apa yang saya invest. Ada sih di momen di mana saya juga ikut teman saya ngasih informasi, saya juga ikut juga ada momennya seperti itu. Tapi tidak sekedar hanya informasi masuk, jadi beli ini beli itu, tapi saya harus ngerti yang saya beli ini dia menjelaskan gitu. Jadi buat cari itu kan ada dari banyak cara. Kemudian memang dari investasi ini mungkin sebagian yang mungkin usia lebih senior dari saya itu kadang takut kalau investasi itu bakalan rugi. Ada kemungkinan itu juga, tapi ada kemungkinan untung sekian puluh bahkan sekian ratus% juga sangat possible gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu saya juga mengalami ada teman yang ikut saya beli sebuah mata uang kripto gitu. Dan hari itu kurang lebih turun 20% lah. Dia mungkin belum terbiasa dan takut gitu. Akhirnya saya beli apa yang dia beli, saya gantiin full bagaimana dia masuk jadi dia nggak rugi, dan kabar baiknya hari ini naik hampir 5 kali gitu. Jadi lumayan lah dikasih cuan gitu ya. Jadi tapi nggak semudah itu sih, banyak analisa, banyak di balik itu ada banyak pertimbangan dan resiko juga gitu. Jadi buat yang mau buat Bapak Ibu atau teman-teman yang lebih muda dari saya mau join di investasi juga kenali apa yang diinvestasikan. Kedua juga ada risk ada reward gitu. Jadi siap kalau kita investasi artinya kita siap buat the worst thing gitu loh, yang terburuk sekalipun gitu. Gitu sih. Siap, ya. Oke, thank you Sam. Keren banget ya. Jadi bagi teman-teman mau investasi tuh belajar dari Kak Samuel ya, dari Bro Samuel. Nanti mungkin habis ini ada webinar khusus deh untuk investasi nanti. Thank you Samuel, luar biasa. Moga-moga kita doain your dream comes true. Wow, keren. Wow, Kak Amel, kita udah denger nih impian-impian teman-teman nih Kak. Menurut Kak Amel gimana nih Pak? Kak, impian para milenial nih luar biasa nih. Tak tunggu pembuktiannya. Tapi itu hal yang menarik.
Christian. Ya. Karena justru di era sekarang ini, eranya teman-teman itu mulai terbuka dan berani bermimpi. Kita lihat ya, kenapa kok generasi sebelumnya atau di masa itu kita berani bermimpi. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh penjajah gitu ya, aku nggak nyebut negara deh, karena banyak gitu kan sebenarnya. Dan kita selalu dibilang udah yang penting udah hidup kok, udah nggak apa-apa juga gitu kan. Dan berapa banyak yang ke brainwash gitu, hanya orang-orang yang benar-benar gila aja yang kemudian mereka berani bermimpi saat itu. Tapi justru ini buat teman-teman milenial, ini saatnya. Saya akan heran banget ketika ada milenial yang nggak punya mimpi. Mungkin Anda salah lahir gitu loh. salah masanya gitu. Karena mimpi ini sekarang gratis gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya gini, pada saat Anda punya mimpi, step berikutnya itu adalah Anda tahu nggak strength Anda? Anda tahu nggak kompetensi utama Anda? Kayak tadi misalnya Samuel, pekerjaan, ya bukan pekerjaan sih ya, tapi bermain, main trading, main forex, itu selain butuh skill, itu juga butuh mental gitu. Banyak kompetensi, banyak skill, banyak strength yang perlu dibangun di sana gitu. Nah ini kalau ini saya pakai kacamata Gen X gitu ya. Hey milenial, ya mulai galak nih. Gini, kesalahan mereka yang gagal adalah ketika mereka bermimpi tapi mereka nggak membangun kompetensi. Padahal sekarang mau bangun kompetensi itu gampang banget ya. Mau ikut kelas online banyak banget. Mau ikut cryptocurrency aja, ampun, ikut kelasnya itu kayaknya setiap hari juga ada gitu. Benar nggak Sam? Ya, tinggal mau ikut apa gitu kan? Mau beli robot itu udah ada kursusnya gitu, enak banget gitu, ada komunitasnya. Dan justru di sini, bagaimana teman-teman menapaki tangga untuk mencapai dreams, itulah hal yang paling penting saat ini. Kalau Anda sudah punya dream, bagaimana fokus on your strength gitu. Nah, ini barangkali juga boleh ya, Chris ya, kasih pertanyaan ke teman-teman milenial nih. Ya. Kamu tahu nggak strength-mu? Atau teman-teman, apa yang Anda lakukan saat ini untuk membuat Anda makin kompeten? Ketika kamu tahu strength-mu apa, kamu benar-benar asah nggak gitu. Kamu kalau ini pepatah lama yang terus yang masih berlaku. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Katakanlah Shannon, kamu fansnya papa gitu kan ya. Kamu ngefans sama papa. Tapi justru saat ini challenge-nya adalah di atas langit itu ada langit gitu. Kamu punya nggak mentor? Kamu boleh nanya sama papa. Pak, kamu jadi kayak begini, ini mentormu siapa gitu. Saya mau tuh belajar dari mentornya papa. Sih, itu fokus on strength gitu. Jangan, karena strength itu juga dibangun terus-menerus ya. Itu diasah terus-menerus. Sekarang itu pinter aja nggak cukup gitu. Karena ada yang lebih rajin dari kita, ada yang lebih lari dari kita. Kita diem aja mempertahankan sesuatu tuh nggak cukup, karena tiba-tiba ada yang nyalip kita. Jadi belajar itu hal yang penting banget sih. Itu kayak apa ya? Culture. Belajar itu culture. Bertumbuh itu udah nafasnya kita. Berkembang itu ya namanya nafas kan ya. Apa yang terjadi ketika kita tidak bernafas gitu. Dan apa yang terjadi ketika kita nggak bertumbuh? Kita sebenarnya lagi on the way untuk menghabisi nafas kita sendiri sih gitu. Ke situ sih kalau saya dimintain pendapat tentang dreams ya. Oh, kalau tentang dreams, saya itu juga berani bilang saya tuh dreamer. Kayaknya dream saya kebanyakan sih. Banyak banget. Tapi kemudian yang akan melihat siapa Anda akan dilihat siapa Anda sebenarnya
pada saat Anda bisa mewujudkan mimpi Anda itu. Ya. Nah, itu terkait sama dream, Christian. Dream ya, Bu. Oke, thank you Kak Amel, luar biasa nih. Mungkin ada juga pesan-pesan untuk kita di sini untuk para milenial Kak Amel. Wah, ini siapa ya yang milenial? Kalian minta dipesenin apa? Pakai GoFood mungkin apa? Nah iya, mau dipesenin apa gitu. Sebenarnya itu tadi sih pesannya adalah bagaimana selalu bertumbuh, bagaimana selalu belajar. Itu yang nggak pernah boleh hilang. Sebagai satu contoh, misalnya di perusahaan saya gitu ya. Perusahaan saya belum perusahaan yang gede yang kayak apa sih. Tapi kami itu punya ini, Chris. Tadi yang mau pensiun dini siapa? Yang karyawan yang banyak duit dari YouTube itu ya. Iya, gitu. Pertanyaanku adalah gini, kalian mengalokasikan dana belajar nggak dari penghasilan kalian? Karena di perusahaan saya itu bilang gini, oke, gaji kamu segini. 1 bulan kamu terima segini. Dalam 1 tahun ini bonus yang akan kamu terima kalau kamu achieve. Plus, kamu akan punya learning wallet, dompet belajar. Tapi di perusahaan saya, dompet belajar itu tidak boleh diuangkan. Dan KPI-nya adalah menghabiskan itu. Loh, enak toh? Kasih duit suruh ngabisin? Enak. Tapi tentunya apa yang akan dipelajari itu juga kita review gitu ya. Saya bilang, boleh sih sesekali kamu ikut seminar yang 100 ribuan gitu loh. Tapi Anda tahu itu kualitasnya seperti apa gitu. Kalau katakanlah aku nggak tahu, Samuel, aku lagi belajar dari satu platform ini. Nah, di sini. Nah, itu aku drop di kolom chat tuh. Itu hampir setiap malam dia punya live session tentang cryptocurrency, dan orang ini nih namanya Roger Hamilton gitu. Itu master kelasnya di Indonesia, kelasnya 5 hari 4 malam, itu 12.000 US dollar. Oh, wow. See, that's how we set our goals, our dreams gitu. Jadi kalau mau belajar jangan tanggung-tanggung, millennials gitu. Itu kalau Christian tanya pesan apa? Kalau mau belajar jangan tanggung-tanggung. Kita maunya dapat result gede, tapi begitu diminta untuk investasi, belajar, isi otak, itu susahnya minta ampun. Bahkan kopinya aja lebih mahal daripada kelas yang diikutin gitu kan. Nah itu buat saya kebalik gitu. Kalau kayak Paksi mau siapa sih YouTuber yang paling top markotop dunia gitu ya. Itu yang selalu jadi orientasi saya gitu. Saya mau belajar sama, kedengarannya mungkin sedikit ambisius, tapi itu visi gitu ya teman-teman ya. Tapi itu visi gitu. Dan apa yang terjadi ketika kita mentoleransi visi kita? Apa yang terjadi kalau kita berangkat dari toleransi? Ya, visi aja ditoleransi sama kita gitu kan? Jadi gimana ya caranya saya belajar dari dia ya, gitu. Saya nggak tahu kalau YouTube, saya nggak tahu belajarnya dari siapa. Tapi kebetulan karena juga aku juga tertarik di dunianya Samuel, ini platform yang saya lagi ikutin. Kamu buka platformnya, karena itu masuk jadi member itu free, kemudian ada banyak banget pembelajaran di sana. Tapi master class-nya sebenarnya saya mau ikut di tahun ini, tapi pandemi lanjut, mereka masih pending karena face to face. Kelasnya itu unik. Di dunia cuma ada di dua negara. Dia bikin satu di South Africa, dia punya resort di sana. Yang kedua, bayangin ya, dia punya resort di Bali. Wow, keren ya. Gitu. Ya. Dan sebenarnya yang jadi visi saya, dari ini jadi sharing ya visi ya, sedikitnya. Iya. Saya itu ngomel-ngomel, buset nih, nggak ada yang dari luar negeri kan yang di sini.
dia bikin resort di sini. Dia jual produk 5 hari 4 malam 12.000 US. Itu US ya. Terus masuknya ke kantong dia. Orang Indonesia dapatnya cuma jadi waiternya aja nganterin makanan buat para peserta. Nggak bisa nih, kayak kita mesti bikin kayak gitu. Yuk, siapa tadi yang mau bikin? Joko, yang mau menginspirasi anak muda siapa? Ayo, gitu. Kalau kalian punya talenta, itu yang harusnya kita wujudin. Jadi wujudin fisiknya. Belajar dari orang-orang hebat, cari tahu rahasianya mereka apa, duplikasi dan lakukan yang lebih baik lagi. Gitu. Saya nggak terima itu, saya nggak terima. Jauh main, saya ngomel-ngomel, nggak terima tuh 12.000 US. Coba kalau kita belajar dari Samuel, ya. Gimana Sam? Satu orang bayar 12.000 US nih. Boleh. Mau Boleh. berapa orang juga? Tuh. Mau berapa orang juga? Boleh. Iya, ayo gitu. Langsung juga. Enggak apa-apa, nanti kita viralin program itu, kita hire Paksi buat ini YouTube kontennya gitu kan. Terus ini nih Shannon nanti manajer keuangannya, kan dia tadi yang doyan duit kan. Terus Joko ini yang create movement-nya, bikin community-nya. Pas ya Bu. Pas ya. Gitu. Kamu ambil bagian di mana, Chris? Aku tak moderator aja nanti Bu. Ya. Itu teman-teman. Jadi terus belajar, cari mentor terbaik yang Anda tahu, selalu cari mentor. Ya. Berarti intinya itu ya, Kak Amel ya, belajar, lakukan, dan duplikasikan, ajarkan ya. Oh luar biasa itu. Plus mentornya cari yang terbaik. Wow. Cari impian yang paling besar sedunia tadi Kak Amel udah cerita lah, cari kalau YouTuber jangan YouTuber maaf ya, Halilintar Beimbong bagus lah ya, Raffi Ahmad oke, tapi ada yang lebih besar lagi. Nah itu yang dipakai. Oke teman-teman, jadi memang kita harus punya dream ya Kak ya. Iya, Chris itu tadi menjawab pertanyaan kamu pertama kali ke saya ketika ditanya, ini bukan satu fanatisme ya, tapi gini, kalau ditanya apa sih points of view, waktu itu saya waktu mau ambil points of view, saya mau jadi country leader, saya berani ngomong ini juga karena kita dari kita semua ini ya murid Tuhan Yesus gitu. Teman saya bilang gini, gila Mel, kamu ambil produk dari Israel, ntar kamu bikin kelas kamu digerebek gitu kan. Terus saya bilang, enggak, gitu. Saya nggak ngelihat itu ada value yang salah gitu. Kalau mereka nggak setuju, boleh aja mereka nggak setuju, mereka nggak perlu datang ke kelas saya. Tapi yang saya mau tahu adalah orang-orang Israel ketika menciptakan satu produk itu selalu unexpected buat kita gitu kan, kayak kok bisa sih mikir itu, siapa yang dari sana, cobain ya. Penciptanya Facebook ya itu kan ya teman-teman tahu lah isu-isu macam itu, dan saya kepingin belajar bagaimana mereka menjadi kreator yang luar biasa. Gitu. Saya mau belajar itu. Bisnis itu dampaknya, tapi saya mau belajar itu. Gitu. Dan akhirnya saya sebulan sekali saya coaching sama co-foundernya. Saya bilang, saya jadi memahami betapa mereka itu kemudian menjadi kreatif. Ya, betapa mereka itu jadi tough, betapa mereka itu berjuang. Gitu. Nah, jadi cari mentornya. Cari mentor yang mungkin saat ini kamu nggak kebayang deh. Gitu. Oke. Thank you Kak Amel, luar biasa nih. Oke teman-teman, nanti kita akan ada Q&A, answer. Nanti minta tolong Kak Amel bisa bantu jawab ya Kak. Tapi sebelumnya kita ada sesi pengumuman. Kak host, Kak Bowo, minta tolong bisa slide pengumumannya. Teman-teman sebelum kita masuk ke Q&A answer, ini ada pertama, yuk kita sama-sama follow nih Instagramnya Proing, @proingjkik namanya. Itu banyak informasi-informasi tentang Proing. Next.
Juga selain itu kita juga ada, nah ini Proing JKIK di YouTube. Nah, namanya Proing JKIK, Professional in Crash. Nanti acara ini yang Bu Amel adakan dengan para milenial ini kita rekam. Nanti teman-teman kalau pengen ngulang itu bisa lihat lagi nanti di YouTube. Dan bisa belajar lagi dari Bu Amel, Kak Amel, dan juga teman-teman milenial yang lain. Next. Nah, Bro and Sis, mari kita menabur dengan sukacita untuk pelayanan Som Proing ini. Jadi bagi Anda yang terbantu pelayanan, bisa kirimkan ke nomor rekening BCA 182 270 0009 atas nama Gereja JKI Kerajaan, tulis di beritanya Proing. Oke, next. Oh, udah selesai. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Saya lihat tadi di chat ada satu pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaannya. Nah, ini Kak Amel udah ada pertanyaan di sini di chat dari Mikaela Jaden Suwiryo ya. Mau nanya, milenial kesannya tidak punya empati, lebih mementingkan sistem kerja dan hasil. Bagaimana pendapat Bu Amelia dan teman-teman mengenai hal itu? Apakah milenial yang menjadi leader bisa jadi leader yang baik, bahkan buat anak yang lebih tua? Oke, ada teman-teman milenial yang mau share dulu juga, boleh. Ya, silahkan yang lain, milenial. Aku punya pengalaman jadi manajer operasional. Waktu itu membawai sekitar total itu 30-40 orang. Dan itu beberapa itu yang sudah senior. Teman-teman senior ini saya kasih kerjaan yang sama setiap hari, nggak ada perubahan, itu aja, dan mereka happy. Daripada ngajarin mereka untuk sesuatu yang baru, belajar teknis baru gitu kan, mending saya kasih yang itu, tapi mereka tuh orangnya rutin itu terus, dan mereka happy. Mereka nggak pernah bolos, mereka nggak pernah telat, dan itu menyenangkan. Jadi kayak benchmarknya buat teman-teman milenial kalau mau dicintai sama manajemen, jadilah seperti ini, rajin, nggak telat gitu kan. Tapi mereka kalau yang milenial dikasih challenge harus berubah-ubah terus, nggak bisa dikasih pekerjaan yang sama. Kalau bisa dikasih pertanyaan, bukan dikasih perintah. Nah itu mereka akan lebih suka dikerjain seperti itu. Jadi jadi memang terjadi kita akan membawai seseorang yang lebih tua, seseorang yang lebih senior, yang udah lama di sana, pasti terjadi. Tapi ya dengan cara yang itu strategi organisasi ya. Jadi harus ada strateginya. Jadi nggak asal pukul rata semua, nggak bisa, karena memang orang kan beda-beda gitu. Jadi itu trik yang saya kerjakan dulu. Jadi orang yang sudah senior gitu kan, kasih kerjaan yang sama aja tiap hari. Itu aja, dan mereka pasti happy di situ karena mereka nggak perlu belajar hal baru, mereka nggak perlu kompetisi dengan siapapun, mereka udah punya spot di situ gitu kan. Pasti happy, tenang, mereka pasti nggak kemana-mana. Kalau kita ada bonus lebih ya dikasih, pasti happy mereka. Kalau ada bonus lebih ya kasih ke anaknya juga, wah itu senang banget mereka pasti. Kayak gitu. Kalau Milan nggak bisa dikasih kerjaan yang sama, nggak bisa dikasih pola yang sama, harus dikasih pertanyaan. Itu yang saya kerjain dulu. Masih saya kerjain sih. Thank you. Ya. Tadi apa? Soal empati ya. Empati, Bu, ya. Kalau yang disampaikan sama Joko baru aja, teman-teman atau Bapak Ibu di sini bisa melihat bagaimana Joko itu juga membuat satu sistem, membuat satu strategi, itu justru melihat, oh ini mungkin yang sudah energinya untuk belajar, tapi kan kita nggak akan singkirkan orang-orang itu udah berjasa banyak untuk perusahaan kita, oke, tapi kita berikan untuk pekerjaan yang itu nggak terlalu susah untuk mereka masih bisa kerja, dan menurut saya itulah yang itu juga part of empati gitu ya, itu bagian dari empati. Tapi sekarang saya juga justru melihat ini, Christian. Ya. Kalau dibilang nggak punya empati, nggak tahu. Mungkin karena pengalaman saya ini sama milenial berbeda dengan pandangan umum kebanyakan ya. Saya itu justru sering gini. Tim saya yang milenial itu justru sering gini. Bu, udah istirahat dulu.
udah nggak apa-apa, kita kerjain yang ini. Udah Ibu istirahat dulu aja. Gitu. Terus saya tuh yang oke. Dan mereka benar-benar memaksa saya untuk duduk gitu ya. Untuk nggak jadi emak-emak bawel. Memang beda tipis sih antara mereka berempati saya sama saya atau daripada mereka dengerin saya bawel, itu memang beda tipis. Kayaknya yang kedua, Bu. Kayaknya yang kedua ya. Iya. Cuma sayangnya aku mempercayai yang pertama. Gitu. Tapi saya ngelihat bagaimana kemudian tim saya bekerja gitu ya. Tim saya bekerja terus juga dengan satu komunitas. Kesannya memang agak cuek, to the point. Kalau ngomong plak-plek gitu, kayak Joko baru aja. Kayaknya yang kedua, Bu, gitu. Tenang, aku udah nggak baper gitu kan. To the point, spontan, itu yang kemudian membuat kesan kok nggak empatik sih. Kamu ngomong kok saenakmu dewe sih, gitu kan. Seolah-olah. Tapi seandainya kita itu mau melihat lebih dalam, ya banyak banget sekarang gini. Lihat lo ya, tren hampers. Kalau kita mau lihat global, tren hampers itu kan belakangan naik nih ya. Benar nggak? Orang kirim-kiriman. Dan itu milenial loh. Sekarang mereka kayak dengan mudah itu yang kirim-kiriman barang, kayak gitu. Tiba-tiba kalau Natal itu kita penuh dengan hadiah, walaupun itu sekedar kopi atau apa, itu milenials gitu. Dan mereka ini empatik. Dan kemudian kita lihat, kalau teman-teman pernah dengar kitabisa.com, itu kerjaan milenial juga gitu. Ya. Bagaimana kemudian banyak milenial mereka bikin movement untuk orang-orang yang bahkan mereka nggak kenal, gitu. Katanya gini, don't judge the book from the cover gitu kan. Jangan menilai buku itu cuma dari covernya. Covernya milenial emang kayak gitu, nyebelin sih emang kadang ya. To the point, spontan, ya itu datang pakai celana pendek gitu, celana pendek, jeans dan sandal itu kayaknya jadi biasa banget buat mereka. Tapi itu kan tampilan luarnya. Ya. Nah, aku ngelihat banyak banget kok justru movement yang berkembang belakangan ini di era milenial ini. Ya. Shelter misalnya, itu bahkan nggak cuman empati untuk manusia ya, tapi lihat berapa banyak milenial yang bikin movement untuk hewan. Yo, banyak loh sekarang. Coba di 20 tahun yang lalu, nggak ada yang bikin gitu. Iya. Nah, itu wujud empati yang semua sebenarnya kita bisa ngelihat di sosial media. Kalau di sekitar Anda, milenial di antara Anda, itu Anda menilai nggak punya empati, mungkin saat itu kita lagi ada di lingkungan yang salah. Gitu. Bukan soal milenialnya, tapi mungkin karena lingkungannya nggak ke arah sana. Betul. Oke. Lingkungannya yang pengaruh juga ya Kak Amel. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Amel atas bantuannya. Jadi biar lebih tahu semuanya, nih ada ucapan terima kasih juga dari Baby Boomer atas acara ini. Oke, teman-teman, ini ada satu polling lagi sebelum ini kita selesai, sebelum kita tutup dengan doa. Ada satu polling lagi Kak Amel ini dari panitia. Minta tolong Kak host, silahkan pollingnya bisa dimasukkan. Nah, ini pollingnya, apakah Anda ingin dimunculkan Sumina berikutnya? Tandem nih. Gen X versus Gen milenial. Wow. Jawab setuju atau tidak setuju? Silahkan dimulai dari sekarang. Kira-kira gimana? Aku ini sudah Gen X loh. Ibu masuk Gen X apa milenial, Bu? Pilih mana nih, Bu? Kamel pilih mana nih? Di tengah-tengah atau? Silakan semua peserta bisa pilih. Kita waktu beberapa detik deh. Pilih setuju atau tidak setuju untuk next seminar berikutnya. Berarti kita juga pasti ketemu Kamel lagi nih ya, karena berhubungan dengan milenial. Minta tolong lagi Bu ya, Kamel ya, minta waktunya sebelumnya.
Oke. Oke. Polling udah selesai? Ada tambahan lagi pollingnya? Oke. Thank you. Wow, ini ada yang baby boomer belajar banyak malam ini. Karena saat ini Indonesia 70% penduduknya adalah kaum milenial. Wow, terima kasih Bu Putu nih atas. Betul, kita belajar kan para milenial. Oke teman-teman, ini karena waktu juga ya, karena kita memang dibatasi waktu, kita harus menutup acara ini. Nah, sebelum saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada, oh ini udah ada hasilnya. Terutama kepada Kak Amel ya, luar biasa, kita banyak belajar pada hari ini, dan juga para narasumber ya, Anda luar biasa deh. Anda bisa jadi inspirasi bagi banyak orang, karena nanti di YouTube pasti akan banyak dilihat orang-orang, terutama para milenial ya. Ada kata-kata milenial maksudnya akan masuk untuk lihat tahu apa sih ini. Nah itu apalagi judul kita kan milenial. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Kami mohon Kak Semi bisa tutup dengan doa. Ya, terima kasih buat para milenial dan gurunya milenial ini ya, Mbak Amel. Untuk waktunya juga buat teman-teman. Malam ini satu hal yang saya garis bawahi adalah kaum milenial ini selalu akan haus akan sebuah pembelajaran. Jadi suka dengan tantangan dan juga lebih kepada punya visi yang besar. Itu yang saya mungkin boleh rangkum singkat. Ini tadi saya lihat polling juga dari audiens cukup oke untuk kita adakan acara tadi, generasi X versus generasi milenial. Gimana sih ini konsepnya? Mungkin kalau sekilas saya infokan adalah bagaimana di sini kan pola pikir generasi milenial yang kita tonjolkan. Mungkin nanti kita akan bahas di next event bagaimana pola pikir generasi X ini juga seperti apa. Itu yang mungkin nanti kita akan lihat, dan untuk teman-teman supaya tahu bisa follow IG juga untuk tahu nanti update-nya nih, pengumumannya seperti apa. Mungkin begitu. Terima kasih untuk Bu Amel, terima kasih untuk Bu Joko, Bu Samuel, Bu Egar, Asimen, juga Sis Shannon. Terima kasih untuk waktunya. Buat Bapak Ibu semua audiens, saya dari panitia mengucapkan terima kasih, dan kita mau tutup doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami ucap syukur buat acara yang Kau berikan, Tuhan. Kami percaya, kami belajar banyak, dan kami mau juga percaya, Tuhan, bahwa pengajaran yang daripadamu akan mengubahkan kami semua, Tuhan. Terima kasih buat setiap apapun yang disampaikan malam hari ini, biarlah itu bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bisnis kami, dalam kehidupan keluarga kami, juga buat kami, Tuhan, setelah apa yang kami dapatkan malam hari ini, Tuhan. Biarkan kami juga men-share kepada teman-teman kami di sekitar kami, Tuhan, seperti supaya kami bisa menjadi berkat buat sekeliling kami, Tuhan. Kami ucap syukur buat acara malam hari ini, berkati acara-acara ke depan semua dalam kendali tangan-Mu, dan berkati apa yang akan kami kerjakan selanjutnya, biar semuanya dalam tutup bungkus kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Bu Amel, berkati Joko, berkati Samuel, berkati Ega, berkati Shannon, Tuhan, Engkau yang apa yang mereka impikan, apa yang sedang mereka kerjakan, Kau yang sertai dan berkati, dan Kau yang jadikan sukses semuanya, Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sam. Terima kasih Kamel, terima kasih Joko, Shannon, Samuel, Mas Kimen, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama Pak Kamel. Thank you banget. Saya pamit duluan, semoga ketemu lagi. Sukses buat semuanya. Terima kasih Bu. Thank you Amel. Thank you. God bless. Thank you.